Pembobolan rumah sekarang makin marak di sekitarmu. Dan kamu khawatir apakah rumahmu termasuk rentan pembobolan. Kamu gak punya sistem pengawasan, jadi malam ini kamu akan memasang aluminium foil di gagang pintu depan sebelum tidur. Hal ini akan membantu identifikasi jika seseorang diam-diam mencoba masuk saat kamu tidur. Kamu bangun esok paginya dan melihat foil itu agak terkoyak, seseorang berusaha masuk dan dia pasti akan kembali. Opsi lain adalah menaruh cangkir di kenop pintu. Saat kenop diputar, cangkir akan jatuh dan bunyi itu akan membangunkanmu dan semoga menghalangi penyusup itu. Hal yang paling bikin kamu khawatir adalah seorang pedagang yang baru-baru ini mampir. Dia bilang dia bekerja di rumah sebelah dan minta izin ingin memakai toiletmu. Kamu menolak dan saat itu merasa bersikap kasar. Tapi langkah itu sangat cerdas. Sekitar 60% pembobolan rumah di Amerika Serikat dilakukan oleh seseorang yang kamu kenal atau pernah bertemu sebelumnya. Ketika pergi ke kamar mandi, pedagang itu bisa mengatur sesuatu di dalam rumahmu agar proses masuk rumahmu berikutnya lebih mudah. Dia mungkin ingin melihat lebih dekat apa ada sistem keamanan yang terpasang, mengecek struktur rumahmu, dan mengetahui jarahan berharga apa yang mungkin kamu miliki. Akhirnya hari ini kamu akan pergi liburan, kamu harus menyiapkan rumahmu dan menjadikannya seaman mungkin. Kotak surat yang penuh biasanya merupakan target pertama sasaran perampok. Tetanggamu harus mengambilkan surat-suratmu saat kamu pergi. Properti yang terawat rapi adalah pertanda bahwa kamu selalu di rumah. Kamu menjaga agar rumput selalu dipotong dan pagar hidup dipangkas. Jadi kamu harus mengatur agar seseorang melakukannya saat kamu pergi. Saat musim dingin, salju yang tak tersentuh di sekitar rumahmu juga akan menjadikan rumahmu sasaran. Meminta tetangga membuat jejak kaki yang menunjukkan aktivitas bisa mencegah pencurian. Ada banyak jenis pagar hidup yang berfungsi sebagai pertahanan pertama. Untungnya kamu menanam semak-semak berdaun tajam di sepanjang pagar. Jika seseorang meloncat ke propertimu dan mendarat di atas semak-semak berduri atau tajam, dia akan berteriak kesakitan. Ini akan menjadi peringatan bagi tetanggamu akan adanya penyusup. Dan cabikan pakaian juga bisa tersangkut di daun-daunan itu yang nantinya akan bisa dijadikan bukti. Sebagai persiapan bagi perjalananmu, minggu sebelumnya kamu membuka dan menutup tirai jendela pada waktu acak sepanjang hari. Kamu memastikan nggak ada pola jelas sehingga nggak akan masalah jika tirai itu dibiarkan terbuka ketika kamu pergi. Sekedar berjaga-jaga kalau seseorang mengintai propertimu. Pembobol rumah butuh beberapa hari berjalan atau berkendara di lingkungan untuk mengidentifikasi perilaku tiap-tiap rumah. Satu hal yang sangat gak mereka sukai adalah sistem keamanan lingkungan. Mereka melakukan riset sebelum mengintai dan akan menghindari area ini. Itu hal yang harus kamu atur saat kamu pulang nanti. Jauhkan semua barang elektronik mahal dari jendela sehingga nggak ada barang berharga terlihat jelas. Masukkan barang-barang itu ke dalam lemari atau ruangan tersembunyi. Jangan khawatir dengan televisi, benda ini terlalu besar dan butuh upaya untuk mengangkutnya. Mereka lebih tertarik pada barang-barang kecil seperti iPad dan peranti gaming. Masukkan barang-barang kecil dan mahal seperti perhiasan ke dalam kotak dan sembunyikan. Yang mengejutkan, kamar anak adalah tempat persembunyian yang baik. Pencuri mengaku tidak masuk ke kamar anak karena di sana nggak ada mainan berharga. Ambil foto nomor seri semua peralatan elektronik dan buatlah inventaris untuk tujuan asuransi. 95% pembobolan rumah dilakukan dengan paksa, jadi sudah waktunya memperkuat pintu dan jendelamu. Kamu bisa mempersulit perampok dengan memakai kombinasi berikut ini. Singkirkan semua bangku, kursi, dan tangga di halaman dan simpan di garasi. Barang-barang itu bisa memudahkan jalan masuk yang lebih tinggi seperti kotak lubang AC. Tanpa halangan, ini salah satu jalan favorit mereka. AC mudah dicopot dan menjadi jalan masuk. Jangan mempermudah jalan mereka dengan menyediakan pijakan. Pencuri bisa mendobrak pintu lemah dalam 1 menit, pasang bingkai logam alih-alih kayu sebagai penguat. Engsel dan kunci harus cukup kuat agar bertahan lama terhadap tendangan sampai mereka menyerah. Sebagai titik lemah, kunci bisa dengan mudah dijebol oleh pencuri berpengalaman. Gembok perlindungan sederhana yang menahan pintu akan memastikan pintu tidak goyah.
Engsel pintu garasimu membuka keluar yang membuat pintu garasi rentan dan bisa diakses dengan melepas paku dari engselnya. Ganti dengan paku anti rusak supaya nggak bisa dilepas. Dan terakhir, pintu garasi atas adalah salah satu tempat pertama yang dicari pencuri untuk masuk. Pintu ini nggak dilengkapi kunci yang mengamankan sepenuhnya. Pasang gembok pada kait antara pintu dan relnya hingga pintu tetap di tempat. Pintu garasimu nggak punya opsi ini, jadi buatlah lubang dengan bor di rel pintu, tepat di atas salah satu relnya dan pasang gembok. Pencuri takut anjing, penjaga rumah yang setia. Menurut survei, kebanyakan rumah yang dibobol nggak punya anjing karena pencuri nggak ingin menarik perhatian selama beraksi. Sayangnya kamu nggak punya anjing, tapi dengan menaruh mangkuk makanan anjing di luar pintu depan akan menyurutkan niat pencuri. Pencuri telah menyesuaikan keterampilan mereka dengan teknologi 4 dari 5 penjahat memakai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google Maps untuk mencari sasaran. Bahkan, membagikan foto kunci rumah cukup bagi pencuri untuk membuat kunci sendiri dengan memperbesar foto itu dan mengukur dengan presisi. Pastikan jaringan nirkabelmu aman dan pakai password baru yang lebih kuat ketika kamu pergi. Kamu bukan cuma rentan karena benda-benda fisik yang mungkin dicuri loh. Data-data berharga seperti password dan kode akses bisa dicuri lewat jaringanmu. Ada juga ancaman menginfeksi perangkat melalui malware berbahaya. Kamu juga bisa menghapus tampilan rumahmu sama sekali dari Google Maps. Ketik alamat rumahmu, temukan Street View tempat tinggalmu, tekan Option, dan pilih Report a Problem. Kamu akan diarahkan ke layar yang berisi gambar rumahmu dengan opsi untuk menggerakkan kotak merah guna menutup propertimu. Mintalah agar propertimu di-blur di bawah opsi My Home dan masukkan alamat lengkapmu. Proses ini cuma butuh beberapa hari. Jangan tinggalkan radio dalam keadaan menyala saat kamu pergi, ini nggak akan membantu. Melalui metode mengintai rumah, pencuri mencatat suara radio dan TV. Ketika kembali, dia akan mengecek apakah alat itu masih menyala yang memudahkan dia memastikan tidak ada orang di rumah. Opsi alternatif untuk menunjukkan aktivitas rumah adalah membuat audio yang memutar kebisingan sekitar secara acak sepanjang hari. Misalnya berisi bunyi langkah kaki, percakapan, dan gonggongan anjing. Meninggalkan lampu dalam keadaan menyala bukan ide bagus. Orang yang memata-matai lebih mudah mengenali rumahmu, terutama di malam hari, dan tagihan listrikmu juga akan melonjak. Kamu sudah siap liburan dan sampah perlu dibawa keluar. Jika kamu punya beberapa kardus, pilah-pilah supaya muat di bak sampah. Sembunyikan petunjuk apapun tentang barang berharga yang baru-baru ini kamu terima. Pengecekan terakhir, semua pintu terkunci dan tak ada jendela terbuka. Akhirnya, sekarang kamu bisa menikmati perjalanan. Tapi saat kamu bersantai di lokasi liburan, biarkan foto apapun tetap di ponselmu saat kamu masih di sana. Unggah hanya ketika kamu pulang. Jika kamu membagikan foto-foto saat kamu masih liburan, semua persiapanmu nggak akan berguna. Semua pencuri di areamu akan tahu kamu nggak ada di rumah. Dengan 2,5 juta rumah yang dibobol tiap tahun di Amerika, sebuah rumah tanpa sistem keamanan modern 300% lebih mungkin dibobol. Setelah kembali dari liburan, jangan lupa pasang sistem keamanan itu ya. Program Siskamling adalah cara bagus untuk membuat lingkungan sekitarmu saling menjaga satu sama lain. Kalau kamu akan pergi liburan, mintalah tetanggamu untuk mengawasi rumahmu. Mereka bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mengambil kiriman untukmu dari kotak surat atau menyalakan lampu sesekali. Ini bisa membuat rumahmu terkesan ditinggali, tidak hanya mengurangi risiko tamu tidak diinginkan, tapi beberapa perusahaan asuransi bahkan mungkin memberi diskon jika kamu menjadi anggota Siskamling setempat. Tambahan uang itu bisa untuk beli hadiah Natal kan? Para pencuri juga harus lebih kreatif selama musim liburan. Ada beberapa kasus pencuri yang melelehkan kunci pintu, jendela, dan gudang. Kedengarannya agak ekstrem, tapi itu bisa terjadi loh. Pastikan kuncimu berfungsi dengan baik, terlebih lagi pada musim liburan. Selain itu, pertimbangkan juga untuk memasang pintu komposit kayu atau baja yang tidak mudah dirusak. Simpan kunci mobil atau kunci rumah cadangan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan mata untuk berjaga-jaga jika ada tamu tidak diinginkan.
Cara lain adalah dengan menandai barang-barangmu. Itu karena pencuri tidak suka barang yang dipersonalisasi. Kalau barang-barangmu tertulis nama, nomor telepon, atau alamatmu, itu akan sulit dijual. Ditambah lagi para penegak hukum akan lebih mudah menemukannya. Jadi jika memungkinkan, beri sentuhan pribadi pada barang berhargamu seperti ukiran atau bordir. Cara ini juga akan menambah peluang barangmu untuk ditemukan kembali jika dicuri. Berikut cara cerdas lainnya untuk membuatmu seolah sedang ada di rumah saat bepergian jika tidak bisa mengandalkan tetangga. Gunakan pengatur waktu untuk lampu rumah dan biarkan radio tetap menyala. Kamu bahkan bisa meninggalkan papan setrika dengan setumpuk pakaian di dekatnya agar terlihat seperti baru saja keluar rumah. Tapi ingat untuk mematikan setrikanya terlebih dulu ya. Selama musim liburan, kendaraanmu juga butuh pengawasan ekstra. Dengan banyaknya orang yang berbelanja hadiah Natal dan menyimpannya di bagasi, mobil-mobil ini bisa menjadi target utama. Jangan pernah meninggalkan mobil dengan barang-barang belanjaan Natal di dalamnya. Selalu parkir di tempat yang terang atau di depan rumah agar tidak menjadi incaran pencuri. Dan ingat, di pagi yang sangat dingin saat kamu membiarkan mesin mobil menyala untuk mencairkan kaca depan mobilmu, jangan lakukan itu ya. Meninggalkan mobil dalam kondisi menyala dengan kunci terpasang sangat berbahaya. Kebanyakan dari kita berpikir peringatan awas anjing galak adalah cara bagus untuk menghalau orang asing. Tapi di siang hari, peringatan ini bisa menjadi tanda tidak ada alarm yang dipasang di sekitar rumahmu karena anjing bisa memicu sensor tanpa sengaja. Pencuri bisa saja mengira ini kesempatan emas untuk menyelinap masuk. Jadi kalau tidak punya anjing penjaga, sebaiknya pertimbangkan lagi sebelum memasang tanda itu. Tapi kamu bisa mengatur keterampilan anjing penjaga gratis di Alexa. Kamu bisa mengaktifkannya dari jarak jauh untuk mengeluarkan suara gonggongan dan geraman anjing. Ini akan membuat siapapun berpikir 2 kali untuk menyusup. Membaca kartu ucapan Natal di akhir tahun merupakan hal yang istimewa. Pencuri juga menyukainya, apalagi kalau kamu membuang amplop-amplop itu ke tempat sampah. Itu akses gratis bagi mereka untuk mendapatkan segala macam informasi pribadi tentangmu dan keluargamu. Pastikan untuk merobek kertas atau kemasan sebelum membuangnya. Selain itu, kalau kartu dan surat berserakan di lantai rumahmu, itu pertanda jelas bagi pencuri bahwa kamu tidak ada di rumah. Sebaiknya beli pengaman kotak surat untuk menyembunyikan surat-suratmu dan mencegah pembobolan. Kalau akan pergi keluar kota untuk liburan, ada baiknya merapikan rumah dulu sebelum berangkat. Meninggalkan koper dan tas di luar menandakan rumahmu akan kosong sehingga bisa jadi sasaran empuk. Sembunyikan tas-tas itu di bawah tempat tidur atau di garasi sebelum kamu meninggalkan rumah. Selain itu, perhatikan juga kalender keluargamu. Kalau tanggal liburanmu terpampang di tempat yang bisa dilihat dari luar, kamu bisa dapat tamu yang tak terduga. Beralihlah ke kalender online karena lebih mudah dirahasiakan. Iya, aku tahu kita semua ingin memajang pohon Natal di dekat jendela agar terlihat nyaman dan indah. Tapi masalahnya, ini juga membuat pencuri bisa melihat jelas hadiah-hadiahmu. Lampu di pohon Natal juga bisa memberitahu apakah kamu ada di rumah atau tidak. Jadi coba gunakan pengatur waktu untuk lampu dan ubahlah setiap hari. Jangan lupa kaos kakinya ya, jangan sampai terlihat. Tutup tiraimu rapat-rapat supaya orang lain tidak bisa mengintip. Menunggu hingga saat-saat terakhir untuk membungkus kado bisa membuatmu stres. Ini juga bukan langkah yang baik terkait keamananmu. Kado yang belum dibungkus adalah kejutan sempurna bagi pencuri karena mereka bisa melihat nilainya secara langsung tanpa harus membuka bungkusnya. Cobalah bungkus setiap kado satu persatu dan hindari tas kado. Pencuri biasanya melarikan diri berjalan kaki, jadi mereka akan menghindari tas besar. Setelah membuka kado bersama teman dan keluarga, simpan barang-barang barumu di tempat yang aman. Kalau sudah merencanakan liburan Natal dari jauh-jauh hari, kamu mungkin sudah tidak sabar untuk berbagi kegembiraanmu. Sama seperti kamu mungkin bersemangat untuk membagikan video ini dengan teman-temanmu yang memang sebaiknya kamu lakukan. Tapi berhati-hatilah dalam membagikan informasi pribadi di media sosial. Mengunggah foto makan malam mewahmu di luar negeri bisa memberitahu calon pencuri bahwa rumahmu sedang kosong. Gunakan pengaturan privasimu dengan bijak dan berhati-hatilah soal siapa saja yang bisa melihat unggahanmu.
Membeli alarm dan sensor gerak untuk sudut-sudut gelap di rumahmu juga merupakan ide bagus meskipun butuh lebih banyak perencanaan dan investasi finansial. Tapi kerugian rata-rata akibat pencurian adalah sekitar $3.000, jadi pertimbangkanlah untuk membelinya. Jangan remehkan pintu khusus anjing dan kucing ya. Beberapa orang bahkan mungkin bisa menyelinap masuk ke rumahmu melalui pintu khusus ini. Meskipun ada CCTV, pencuri cenderung cerdik. Mereka akan memantau rumahmu selama beberapa waktu, mengamati pola dan kemungkinan tempat sembunyi seperti semak-semak atau area gelap. Ditambah lagi selama liburan, mereka akan mengamati mobil yang tidak terparkir sebagai tanda sebuah rumah sedang kosong. Bukan hanya rumah atau kendaraanmu yang perlu dilindungi, saat berbelanja, usahakan untuk keluar pada siang hari jika memungkinkan. Kalau terpaksa pergi di malam hari, usahakan jangan sendirian. Selain itu, jangan membawa banyak uang tunai, lebih baik membayar dengan kartu kredit atau cek kalau bisa. Kalau kamu membawa uang tunai, simpanlah di saku depan, ini akan lebih mudah dipantau. Kalau kartu kreditmu hilang atau ada aktivitas mencurigakan di aplikasi perbankanmu, segera hubungi penyedia kartu kredit. Usahakan untuk membeli hadiah jauh-jauh hari agar tas belanjaanmu tidak membludak. Kamu perlu memperhatikan jalanmu dan bergerak leluasa agar tidak menabrak orang lain. Lebih baik lagi, beralihlah membeli hadiah secara online, tapi pastikan pilih situs web yang terpercaya. Situs-situs ini lebih bisa menjaga informasi pribadimu. Kalau memang harus membeli barang di mall, berhati-hatilah dengan orang asing yang mungkin menghampirimu. Khususnya di musim liburan, para pencuri mungkin akan mencoba mengalihkan perhatianmu dan mencuri barang berhargamu. Selama musim liburan, kamu mungkin merasa gembira dan membiarkan banyak orang masuk ke rumahmu, terutama kalau kamu berencana mengundang banyak orang ke pestamu. Hati-hati ya, beberapa orang mungkin berpura-pura menjadi tetanggamu dengan membawa hadiah hanya demi mengintip rumah dan barang-barang berhargamu. Waspadai tamu tak diundang, terutama jika mereka terlihat mencurigakan. Jika kamu berencana pergi tapi butuh seseorang untuk menyirami tanaman, memberi makan hewan peliharaan, atau membuka tutup gorden, jangan pernah sembunyikan kunci di tempat yang mudah terlihat. Ini sangat mudah ditebak karena pencuri itu pintar dan mereka tahu semua tempat yang biasa digunakan untuk menyembunyikan kunci, seperti di bawah pot bunga atau di atas kusen pintu. Sebaiknya titipkan kunci cadangan itu pada orang yang kamu percaya, seperti anggota keluarga atau tetangga. Kalau kamu pemilik iPhone 12 terbaru atau kamu baru saja memperbarui sistem operasimu ke iOS 14, jangan takut saat melihat titik warna hijau atau oranye yang muncul di sudut kanan atas layar. Titik warna hijau menandakan kameramu sedang aktif, dan warna oranye menandakan kalau mikrofonmu sedang aktif. Misalnya, ada aplikasi TikTok di background yang mungkin secara pasif memakai kamera dan mikrofonmu, titik ini akan menunjukkannya. Dan titik ini juga bisa membantu mengontrol masa pakai bateraimu. Agar suara iPhone-mu lebih keras, masuk ke pengaturan, musik dan temukan equalizer, namanya EQ di menu. Opsi late night akan membuat suara ponselmu lebih kencang sekitar 20% dibanding sebelumnya. Kamu juga bisa membuat getaran unik untuk setiap kontakmu, masuk ke pengaturan, suara, dan buka pengaturan nada dering. Biasanya getaran mengikuti pengaturan bawaan atau default, tapi kalau kamu scroll sedikit ke bawah, kamu akan lihat bagian pengaturan khusus. Ketuk ritme apapun yang kamu suka dan simpan. Kamu bisa mengaturnya untuk semua kontakmu. Jika pengaturan getaran ini belum cukup dan panggilan dari nenekmu masih terlewat juga, coba atur flashnya. Nyalakan sebagai notifikasi ekstra untuk panggilan masuk. Masuk ke General Setting, pilih bagian Accessibility, lalu Hearing. Nyalakan flash LED untuk panggilan masuk. Kamu tidak akan pernah ketinggalan panggilan nenekmu lagi. Kalau kamu tekan tombol spasi lalu mulai menggeser, kursor akan muncul. Ini praktis sekali kalau kamu salah ketik dan ingin membetulkan beberapa kata dalam catatan atau teks apapun yang sedang kamu kerjakan. Kalau kamu mengetik pesan yang sangat panjang, tapi ternyata kamu harus menghapus semuanya, goyangkan saja ponselmu untuk membatalkan ketikanmu. Tarik, Mang! Setiap kali kamu harus memilih lebih dari satu ikon, ketuk, dan tahan dengan satu jari.
Lalu tambahkan semua ikon yang kamu perlukan dengan jari lainnya. Sayangnya, trik ini tidak akan berfungsi untuk iPhone 6 atau yang lebih tua. iPhone terbaru punya fitur super nyaman yang berguna saat kamu harus berganti dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lihat garis yang ada di bawah layar, geser ke kiri atau kanan, dan temukan aplikasi yang kamu perlukan. Tak perlu mengetuk 2 kali di pusat notifikasi. Kalau kamu sering tertidur saat mendengar musik favorit atau video YouTube seperti aku, masuk ke clock, ketuk timer, dan pilih bagian when timer ends. Scroll ke bawah sampai kamu melihat tombol stop playing. Fitur ini mematikan semua aplikasi media seperti musik, serta semua jendela yang memutar video dan menghasilkan suara, bahkan aplikasi YouTube. Lumayan berguna kalau kamu pernah terbangun jam 3 pagi di tengah malam dan mendapati video acak diputar secara otomatis di ponselmu. Yah, kita semua sudah terbiasa memakai aplikasi Messenger, tapi iMessages seru sekali loh. Tekan tombol send untuk menambahkan efek wow ke pesanmu. Bagian bubble punya 4 fitur. Invisible ink membuat pesan tak terbaca kecuali kamu menyapu pesannya dengan jari. Geser jari dari kanan ke kiri, bolak-balik supaya pesannya terbaca. Dengan efek gentle, pada awalnya huruf terkesan sangat kecil, tapi lama-lama jadi besar. Efek cloud kebalikannya, saat pesan muncul pertama kali, ukuran hurufnya cukup besar, lalu kembali ke ukuran normal dengan beberapa detik. Efek slam tak perlu penjelasan lagi, pesannya benar-benar menghantam layarnya. Ketuk tombol di sebelah kanan yang bernama Screen Effects. Efeknya seru juga loh, misalnya ada efek gema. Jadi layar temanmu akan dipenuhi dengan teks yang bergema. Geser ke kanan untuk efek yang lebih banyak lagi. Pasti ada satu yang cocok dengan pesan mengharukan yang akan kamu kirim. Ukuran huruf di iPhone juga bisa diatur untuk membuatnya lebih besar atau lebih kecil. Masuk ke bagian display dan brightness di settings. Ketuk text size dan atur sesuka hatimu. Kamu bisa mengambil selfie bukan hanya dengan tombol volume di ponselmu, tapi cukup dengan mengetuk tombol di headphonemu. Kiat ini bukan hanya untuk pengguna iPhone, tapi banyak ponsel Android juga punya fitur ini. Jangan lupa ya, fungsi ini biasanya hanya untuk headphone originalnya. Baterai iPhone memang tidak begitu tahan lama, tapi jangan tanya soal kualitas fotonya. Nyalakan grid di pengaturan kamera. Masuk ke General, pilih Camera untuk mengaktifkan gridnya. Ini bisa membantu mengatur komposisi foto yang lebih baik. Kalau kamu suka mengetik dengan satu tangan, sudah saatnya kamu mengatur keyboardmu dengan benar. Sambil mengetik, tahan tombol globe. Akan muncul 3 keyboard. Yang di kiri berguna saat kamu mengetik hanya dengan tangan kiri, yang di tengah untuk mengetik dengan 2 tangan, dan yang di kanan berguna saat mengetik hanya dengan tangan kanan. Kalau kamu suka menulis surat cinta yang panjang di catatanmu, tapi tidak ingin ada orang lain yang membacanya, lindungi catatanmu dengan kata sandi. Caranya ada 2, tergantung model iPhone yang kamu miliki. Untuk iPhone 6, geser dari kanan ke kiri dan kamu akan melihat 3 ikon, kunci, folder, dan tong sampah. Gunakan kotak sampah kalau surat cintamu parah abis. Gunakan kunci supaya tidak ada yang mengintip. Atur kata sandinya, tapi jangan sampai lupa ya, karena nanti kamu tidak akan bisa menghapus suratmu. Kalau ini tidak berhasil, cukup ketuk dan tahan catatannya, dan kamu akan melihat bar kata sandi di menu drop-down. Atur kata sandinya, mulai sekarang tak ada lagi yang tahu isi surat cintamu buat mawar yang kamu tulis di tengah malam yang sunyi dan sepi. Model iPhone terbaru punya fitur yang super keren. Kamu bisa membuat screenshot seluruh tampilan browsermu dalam satu file. Cukup tekan tombol volume naik bersamaan dengan tombol power. Kalau kamu harus mencari kata saat membaca artikel di internet, buka bar pencarian dan ketik kata yang ingin kamu cari. Kamu akan melihat 3 bagian, pencarian Google, bookmark and history, dan on this page. Ketuk yang terakhir, kata yang kamu perlukan akan diberi warna kuning. Selain itu, akan ada bar navigasi khusus di bagian bawah dengan tanda panah naik dan turun agar bisa dengan cepat mencari kata kunci tersebut. Jangan lupa untuk sesekali merefresh RAM iPhone-mu. Ini akan membantu perangkatmu bekerja lebih baik dan lebih cepat. Untuk melakukannya, kamu harus menggali lebih dalam lagi. Masuk ke Setting, General,
Accessibility, Assistive Touch, dan nyalakan. Tekan tombol volume naik lalu turun, kemudian tombol daya. Kamu akan melihat bar power mati. Tekan Assistive Touch dan tahan tombol home. Sekarang RAM berhasil di-refresh. Kalau kamu melihat notifikasi masukkan kata sandi setelahnya, itu artinya kamu melakukannya dengan benar. Assistive Touch juga membantumu mengatur fungsi baru sampai ketukan sederhana. Masuk ke Settings, General Accessibility, dan bagian Assistive Touch. Kamu bisa mengubah command apapun di bagian menu Custom Actions. Aku pilih ketuk 2 kali untuk melakukan tangkapan layar, karena menekan tombol home dan tombol daya bersamaan sepertinya agak kurang nyaman. Untuk membuat tangkapan layar, ketuk lingkaran menu Accessibility 2 kali. Pengguna iPhone tidak memerlukan aplikasi terpisah untuk pembaca QR karena sudah terpasang di seluruh iPhone. Nyalakan kamera dan arahkan ke kode yang akan dipindai. Kamu akan melihat jendela pop-up di layar paling atas. Ketuk jendela ini dan kamu akan dibawa langsung ke tautan yang dimiliki kode QR tersebut. Kalau tidak berfungsi, aktifkan fungsi scan QR code di pengaturan kamera. Sebenarnya, kamu bisa mengatur lagu kesayanganmu sebagai alarm. Masuk ke alarm dan tekan edit di sudut kanan atas. Ketuk alarm yang ingin kamu ubah melodinya. Di bagian sound, tekan pick a song. Dan pilih lagu apapun yang ada di librarymu. Tapi ingat, aku tidak bertanggung jawab kalau lagu favoritmu berubah jadi lagu yang kamu benci setelah menyetelnya sebagai alarm untuk beberapa hari. Salah satu masalah yang paling dibenci oleh pengguna iPhone adalah saat memorinya sudah kepenuhan. Meskipun kamu sudah menghapus banyak foto, tetap saja tidak ada tempat yang tersisa. Masuk ke Setting, iPhone Storage, dan pastikan foto yang baru saja dihapus benar-benar sudah terhapus. Jika tidak, hapus di bagian penyimpanan atau storage. Harap diingat, kalau pesanmu juga bisa berisikan file yang sangat besar. Jadi, kamu bisa membatasi berapa lama pesan akan disimpan. Dalam riwayat pesan, ketuk tombol Keep Messages sesuai pengaturan bawaannya. Pesan akan disimpan selamanya, tapi kamu bisa mengubahnya jadi 1 tahun atau bahkan hanya 30 hari. Kalau kamu harus menandatangani banyak dokumen, kiat ini akan membantumu menandatangani semuanya tanpa harus mencetak atau memindai. Ambil tangkapan layar dokumen yang harus kamu tanda tangani, kemudian ketuk hasil tangkapan layarnya untuk mengedit. Ketuk tombol plus di sudut kanan bawah, pilih tombol signature di toolbar, dan jadi deh, tanda tangani dokumen hanya dengan jemarimu, lalu simpan dengan menekan done. Sekian tips hari ini. Gurun pasir yang panas dan tak berujung awalnya tampak tak ada kehidupan. Namun di antara pasir-pasir ini, kamu bisa bertemu dengan makhluk-makhluk yang berbahaya dan terkadang menyeramkan. Beberapa di antaranya hanya dapat menyebabkan masalah kesehatan, tapi ada juga yang tidak akan bisa kamu lupakan selamanya. Yuk kita kenali mereka, mulai dari yang berbahaya dan diakhiri dengan mimpi buruk yang nyata. Jadi kamu sedang berjalan melintasi gurun pasir dan melihat boneka beruang besar dengan tangan terbuka. Kamu tahu, mungkin itu Fata Morgana, tapi kamu tetap mendekat. Kamu benar, itu bukan mainan tapi kaktus raksasa. Ada yang aneh dengan kaktus itu, berkat bulu-bulu yang aneh, dahan-dahannya menyerupai lengan boneka beruang. Namun itu bukan bulu, melainkan ribuan duri tipis. Dan itulah alasan kenapa kamu tidak boleh mendekat. Kaktus ini disebut kaktus lompat atau kaktus beruang, tumbuh di daerah gurun Arizona dan di bagian utara Meksiko. Jangan khawatir, kaktus ini tidak akan menyerangmu, tapi akan menempel di kulit atau pakaianmu kalau kamu menyentuhnya. Mantel bulu seperti itu melindungi kaktus dari hewan, membuat bayangan dan menyelamatkannya dari panas. Cabang lateralnya adalah bagian yang paling penting karena melakukan fotosintesis dan mengakumulasi sejumlah besar kelembapan di dalamnya. Jadi, terlepas dari semua bahayanya, kaktus dapat membantu para pengembara gurun. Bahayanya di sini adalah durinya. Kalau kamu perhatikan, akan terlihat bahwa duri-duri itu berbentuk seperti kain. Sekali sentuh, ratusan duri menancap di jarimu. Cukup sulit untuk menghilangkannya, dan duri-duri itu menyebabkan sensasi nyeri yang tidak menyenangkan. Tapi hal yang paling keren dari kaktus ini adalah cara perkembangbiakannya. Tanaman ini mengkloning dirinya di tempat baru.
Ketika hewan dan manusia melewati kaktus lompat dan menyentuhnya, sepotong kecil kaktus terlepas bersama dengan jarumnya. Begitu kamu membuang potongan ini ke tanah, kaktus akan berakar dan mulai tumbuh. Tingkat bahaya kita meningkat. Monster berikutnya dari padang pasir sedang berlari ke arah kita. Dan itu adalah burung unta. Banyak yang mengira hewan ini adalah pengecut yang menyembunyikan kepalanya di pasir. Kemungkinan besar kamu akan berubah pikiran kalau kamu cukup beruntung untuk bertemu dengan hewan ini. Biasanya burung unta tidak agresif, tapi kamu harus lari jika mendekati sarangnya. Di sisi lain, kamu tidak akan bisa melakukannya karena burung unta bergerak dengan kecepatan 70 km per jam. Kamu butuh mobil untuk menjauh dari mereka. Burung ini berlari dan menabrak musuhnya dengan dadanya. Ada beberapa kasus ketika burung unta menyerang mobil van dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Tapi, bahaya utama yang dihadirkan burung ini adalah kaki-kakinya yang kuat dengan cakar yang tajam. Burung unta dapat memberikan pukulan yang kuat dengan cakarnya dan bahkan mengalahkan lawan yang rentan. Jadi ya, kalau kamu melihat burung unta di kejauhan, pergilah ke arah lain. Kadal kecil berbintik-bintik ini hidup di bawah tanah hampir sepanjang waktu di gurun pasir gersang di barat daya Amerika Serikat dan barat laut Meksiko. Kadang-kadang, kadal ini keluar untuk mencari makan siang. Kadal ini terlihat lucu, namun sebenarnya dia adalah monster gila yang berbahaya. Kulitnya yang tebal melindungi reptil ini dari elang, anjing hutan, dan predator lainnya. Tapi, perlindungan utamanya adalah racunnya. Ular dan laba-laba menyuntikkan bisa menggunakan taring panjang seperti jarum. Monster gila menjepit dan mengunyah mangsanya untuk menyebarkan racunnya. Dan ketika menggigit manusia, ia dapat menutup rahangnya untuk waktu yang lama. Sulit untuk menyingkirkan hewan ini, orang-orang yang pernah mengalami efek dari racunnya mengatakan bahwa rasanya seperti magma panas yang mengalir melalui pembuluh darah. Meski demikian, kadal ini ternyata berguna bagi ilmu pengetahuan. Para dokter menggunakan racunnya untuk membuat obat diabetes dan obesitas. Waktunya tiba. Sekarang kamu akan bertemu dengan salah satu makhluk paling menyeramkan yang hidup di gurun. Diam dan dengarkanlah kesunyian ini. Tetaplah bergeming. Tidak ada orang di sekitar sini, tapi tiba-tiba kamu mendengar suara mendesis dari bawah. Kamu menundukkan kepala dan melihatnya. Laba-laba kuning besar seukuran telapak tangan manusia dengan rahang yang kuat dan kaki yang panjang bersembunyi di bayangan tubuhmu. Merasa ngeri, kamu melarikan diri dari monster ini, tapi monster ini mengejarmu. Memang tidak mudah untuk melakukannya dalam situasi ini, tapi cobalah untuk tenang. Makhluk ini tidak tertarik denganmu. Dia hanya ingin bayanganmu untuk bersembunyi dari teriknya matahari. Bagaimanapun lebih baik tidak menyentuhnya. Rahang yang kuat dari laba-laba unta dapat menyebabkan sensasi yang tidak menyenangkan, minimalnya begitu. Dan asal tahu aja nih, makhluk ini sebenarnya bukan laba-laba. Memang dia termasuk dalam kelas Arachnida, tapi merupakan spesies yang berbeda, yaitu Solpugid. Ia suka menggigit. Laba-laba ini tidak kenal takut dan cukup agresif. Hewan ini memangsa serangga, kadal, hewan pengerat, dan burung-burung kecil. Laba-laba ini juga dapat bergerak dengan kecepatan 16 km per jam. Untuk ukurannya yang kecil, ini sangat cepat loh. Kamu harus menjadi seorang atlet profesional untuk bisa kabur darinya. Laba-laba unta paling sering ditemukan di padang pasir Timur Tengah, tapi mereka juga hidup di Meksiko dan barat daya Amerika Serikat. Pelari ini aktif di malam hari dan berusaha menghindari matahari di siang hari. Jadi, mereka selalu memburu bayanganmu. Ngomong-ngomong, nama hewan ini diambil karena mereka sering bersembunyi di bawah bayang-bayang unta. Kamu tidak akan bisa kabur dari mereka di siang hari, dan mereka juga akan mengejarmu di malam hari, terutama kalau kamu membuat api. Laba-laba Solpugid selalu berlari ke arah cahaya dengan harapan bisa memakan sesuatu. Beberapa spesies laba-laba ini mengeluarkan suara mendesis untuk menakut-nakuti musuhnya. Sekarang mari kita tenang sejenak dan tinggalkan gurun pasir yang panas. Kita akan masuk ke daerah tropis yang lembab di Tanzania. Di bawah kulit pohon, di daunan yang berguguran, dan di dalam gua-gua yang gelap, kamu bisa bertemu dengan salah satu makhluk paling menakutkan di dunia. Kalajengking cambuk tak berekor.
Bayangkan kalajengking besar tanpa ekor dengan tubuh gepeng seolah-olah terlindas sesuatu. Ia mirip dengan laba-laba tapi tidak memiliki kelenjar racun dan tidak dapat memintal jaring. Monster ini tidak bersuara dan cepat, tapi yang paling menakutkan adalah 2 cakar di depannya, 2 kali lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Mangsa yang ditangkapnya tidak akan pernah lepas. Kehidupan di dalam gua yang gelap telah merusak penglihatannya sehingga kalajengking cambuk berusaha menghindari sinar matahari. Selama ganti kulit, dia memanjat ke langit-langit dan perlahan-lahan keluar dari kulit lamanya. Bayangkan kamu mengarahkan senter ke sana dan kamu melihat kepompong kecil tempat laba-laba pucat dengan kaki yang sangat panjang merayap. Kalau kamu benar-benar bertemu dengannya, tetaplah tenang dan perlahan-lahan pergi sejauh mungkin. Berhati-hatilah, kalajengking pipih dapat merangkak di bawah pakaianmu dalam sekejap dan menggigit perutmu. Dan masih ada yang lebih buruk lagi nih. Enggak deh, aku cuma ngejok. Si cantik ini adalah salah satu makhluk yang paling menakutkan dan paling tidak berbahaya di antara laba-laba dan kalajengking. Kalajengking ini takut sama manusia dan tidak akan pernah menyerang. Banyak yang menganggapnya cantik dan memelihara kalajengking cambuk di dalam terarium kaca. Kalau kamu mau punya hewan peliharaan seperti itu, awasi dengan cermat agar ia tidak kabur dari rumahnya ya. Jika hal itu terjadi, akan sangat sulit untuk menangkapnya kembali. Dalam sekejap dia bisa masuk ke kolong tempat tidurmu atau melalui celah di lantai. Kemudian dia akan masuk ke rumah tetanggamu melalui sistem ventilasi dan menakut-nakuti orang-orang di sana. Oke, gimana kalau kita ngomongin kalajengking yang satu lagi? Kalajengking ini tidak menyeramkan seperti makhluk lain dalam video ini, tapi ini adalah kalajengking paling berbisa di Amerika Serikat. Ini adalah kalajengking kulit Arizona. Masalahnya kamu bisa melihatnya di padang pasir, di rumahmu, atau di halamanmu. Binatang berbisa yang berbahaya ini merayap ke dalam ruangan dan sering menyengat manusia. 1 kali sengatan saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa sakit, mirip dengan sengatan lebah. Namun orang yang alergi bisa mengalami kelumpuhan, masalah pernapasan, dan masalah kesehatan lainnya. Kamu masuk ke kamar hotel, terhubung ke wifi, melompat ke tempat tidur dan memposting 15 foto pemandangan jendela barumu. Ketika kegembiraan awal hilang, kamu melihat lampu berkedip yang mencurigakan di TV besar. Mungkinkah ada orang yang mengawasimu? Atau kamu terlalu banyak menonton film mata-mata? Nah, kamera tersembunyi hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kamera yang besar mudah dikenali, tapi kamera yang kecil bisa sangat tersembunyi dan gak mencolok. Kamera tersembunyi bisa bersembunyi di balik furniture, di dekorasi atau ventilasi, dan di mana saja yang sulit disadari. Bahkan ada kamera khusus yang bisa disembunyikan di benda-benda yang sering dipindahkan seperti beker, bingkai foto, vas bunga, dan lampu. Periksa apakah benda-benda ini menghadap ke sudut yang aneh atau diposisikan untuk mendapatkan pemandangan terbaik dari tempat tidur atau kamar mandimu. Cara termudah untuk menemukan kamera tersembunyi adalah dengan mencari pantulan lensa karena semua kamera dilengkapi dengan lensa. Matikan lampu dan pindai ruangan secara perlahan dengan senter, penunjuk laser, atau detektor kamera mata-mata nirkabel khusus. Alat-alat ini dilengkapi dengan lampu pemindai inframerah dan 1 lampu penerangan. Kalau kamu menemukan titik merah yang memantulkan cahaya, kamu harus menyalakan senter untuk membantu memeriksa apakah ada kamera tersembunyi. Periksa juga ventilasi serta lubang dan celah lainnya di dinding atau langit-langit. Sebagian detektor canggih bahkan menunjukkan kepadamu apa yang dilihat oleh kamera, sehingga lebih mudah dikenali dan dinonaktifkan. Namun, detektor hanya bekerja pada kamera yang dihidupkan dan berfungsi normal. Ponsel juga bisa membantumu menemukan beberapa ancaman tersembunyi loh. Nyalakan Bluetooth dan berjalanlah. Lihat apakah ada perangkat yang nggak dikenal muncul di layar. Cara lainnya adalah memasang aplikasi pemindai jaringan yang menunjukkan semua perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang kamu gunakan di hotel. Setelah selesai memindai, periksa daftarnya untuk mencari perangkat seperti IP kamera atau kamera. Selain itu, kamu bisa menempatkan ponsel dalam mode selfie, matikan lampu dan tutup tirai, dan lihat sekeliling ruangan secara perlahan-lahan sambil memfokuskan pada layar.
Perhatikan cahaya ungu atau putih pada layar. Kamu bisa bermain detektif dan menelepon teman atau anggota keluargamu dan mulai berjalan-jalan di sekitar kamar. Kamera rahasia seharusnya memancarkan semacam frekuensi radio. Kemungkinan besar ini akan mengganggu sinyal panggilan teleponmu. Kalau kamu mulai mendengar suara-suara aneh saat menelepon di area tertentu di kamarmu, pastikan untuk memeriksanya dengan cermat. Periksa saklar lampu, stop kontak, lampu, dan benda-benda lain yang biasanya nggak kamu perhatikan. Kalau terlihat agak bengkok, berlubang, atau tampak salah tempat, itu bisa menjadi tanda seseorang telah merusaknya. Banyak perangkat mata-mata butuh kabel, dan siapapun yang memasangnya harus menyembunyikan kabel tersebut. Seringkali di balik alas tiang vinil. Itulah kenapa tempat pertemuan lantai dan dinding adalah area lain yang harus kamu periksa. Hubungan, tonjolan, atau perubahan warna bisa menjadi tanda ada mikrofon yang bersembunyi di sana. Hal yang sama berlaku untuk bintik-bintik di langit-langit dan dinding, meskipun ukurannya nggak lebih besar dari koin. Kalau kamu menemukan kamera tersembunyi atau sesuatu yang terlihat mencurigakan, jangan menghindar dan beritahukan kepada petugas hotel atau layanan pemesananmu. Jangan mencoba menyentuh atau memindahkan perangkat itu sendiri. Jika pihak hotel menyangkal, hubungi penegak hukum setempat. Setelah memindai ruangan untuk mencari kamera, periksalah cermin. Bisa jadi ada orang yang sedang mengawasimu dari sisi lain. Pertama, lihat apakah cermin terpasang di dinding atau dapat disesuaikan. Jika cerminnya semi-transparan, maka cermin tersebut akan terpasang di dinding. Kamu bisa melakukan tes sederhana untuk memeriksa cermin. Tekan ujung jarimu pada kaca dan dorong dengan cukup kuat untuk meninggalkan sidik jari saat kamu menjauhkan jari. Periksa sidik jarinya. Kalau ada celah kecil antara sidik jari dan cermin di tempat kaca seharusnya berada, maka itu hanyalah cermin. Pada cermin semi-transparan, gak akan ada celah. Cara lain untuk mengecek apakah cermin semi-transparan yaitu dengan mengetuk kacanya. Kalau ada orang yang melihatmu dari sisi lain, cermin akan mengeluarkan suara kosong. Cermin ganda butuh cahaya yang lebih terang di sisi yang lain daripada sisimu. Mendekatlah ke cermin itu dan tangkupkan tanganmu di sekitar mata. Apakah kamu melihat cahaya di balik cermin? Kalau ya, mungkin ada beberapa penonton yang nggak diinginkan. Sebelum meninggalkan kamar atau pergi tidur, pastikan setiap pintu terkunci dengan aman. Yang kumaksud dengan setiap pintu, bukan hanya pintu masuk ke kamar, tapi juga pintu yang mengarah ke teras kalau ada. Kamu bisa membawa kunci pintu portable untuk keamanan ekstra kalau kamu menginap. Kamu juga bisa memulai proyek DIY kecil dan melilitkan ikat pinggang atau tali tas di sekitar lengan yang mendorong pintu menutup. Ikat dan lilitkan beberapa kali untuk mendapatkan lapisan perlindungan ekstra. Cara lain ketika kamu akan tidur siang atau tidur adalah membangun piramida barang di dekat pintu. Gelas dan mug akan sangat cocok. Kalau seseorang mencoba masuk ke dalam saat kamu tidur, akan ada suara berisik. Penyusup lebih suka senyap, jadi kemungkinan besar mereka akan menyerah untuk merampokmu secara langsung. Kalau kamu bepergian dengan beberapa barang berharga dan merasa nggak nyaman meninggalkannya di sekitar kamar, kamu bisa menaruhnya di berangkas di dalam kamar. Namun karena berangkas tersebut menggunakan kode sandi dan bukan kunci fisik, seseorang dari pihak hotel harus mengetahui kode utama untuk membukanya untuk berjaga-jaga. Jadi kamu bisa bawa berangkas sendiri ya. Kamu bisa menemukan berangkas yang bentuknya seperti buku di Amazon. Berangkas ini terbuat dari logam yang kuat dan kertas bertekstur. Berangkas ini dilengkapi dengan kunci kombinasi dan punya ruang yang cukup untuk menyimpan paspor, uang tunai, dan perhiasan. Kalau harus meninggalkan laptop di dalam ruangan dan ingin memastikan nggak ada orang yang mencolokkan drive USB untuk mencuri datamu, inilah yang bisa kamu lakukan. Letakkan sebotol air atau benda lain di samping port USB. Ukur jaraknya, katakanlah jaraknya sejauh 1 jempol. Agar seseorang bisa mencolokkan perangkat mereka ke laptop, mereka harus memindahkan botolnya. Kamu bisa mengambil 1 langkah lebih jauh dan menjatuhkan pena sejajar dengan laptop pada sudut tertentu. Kamu bisa mengukur sudutnya dengan jam tangan pintar atau ponsel menggunakan aplikasi kompas. Sekali lagi, kalau ada yang memindahkannya, kamu akan tahu.
Bahkan sesuatu yang sederhana seperti tanda tolong jangan ganggu bisa membantumu mengetahui apakah ada orang yang masuk ke kamarmu ketika kamu sedang pergi. Buatlah agar terlihat seolah-olah kamu pergi dengan terburu-buru dan tanda tersebut secara nggak sengaja tersangkut di antara pintu dan kusen pintu. Kalau kamu kembali dan tanda tersebut tergantung bebas, maka seseorang pasti telah mengabaikannya dan mencoba mengganggumu. Kalau begini, kamu bisa menghubungi resepsionis dan minta dikirim seseorang untuk menemanimu masuk ke kamar agar kamu tetap aman. Kalau kamu peduli dengan kebersihan kamar seperti halnya kamu peduli dengan barang-barang dan keamanan pribadimu, ini untukmu. Petugas housekeeping biasanya punya hingga 20 kamar untuk diurus dalam satu shift 8 jam. Itu artinya mereka hanya punya waktu nggak lebih dari 30 menit untuk kamarmu. Ini memberi mereka cukup waktu untuk merapikan tempat tidur, membersihkan lantai kamar dan kamar mandi, mengosongkan tempat sampah dan membersihkan semua permukaan. Namun mereka jarang punya waktu untuk mengurus benda-benda yang lebih kecil seperti saklar lampu, gagang pintu dan laci, dan remote. Dan ya, benda-benda ini adalah benda yang paling sering kamu sentuh. Benda-benda ini bisa memiliki lebih banyak kuman daripada toilet. Jadi, kalau kamu ingin memastikan kuman-kuman itu nggak hinggap di tanganmu, bawalah tisu antibakteri yang cukup untuk membersihkan semua benda itu sebelum kamu menyentuhnya. Di hari Minggu sore, kamu pergi shopping ke supermarket. Di situ kamu nemu kemasan melembung yang terpajang di rak makanan segar. Tapi pas dicek lagi, tanggal kedaluarsanya ternyata belum lewat. Kamu pun semakin penasaran, kenapa bentuknya nggak biasa gitu ya? Jawabannya ternyata susah-susah gampang. Beberapa jenis produk segar seperti daging, ikan, seafood, selada, atau keju dikemas dengan MAP, singkatan dari Modified Atmosphere Packaging atau kemasan atmosfer termodifikasi. Agar produk-produk yang daya simpannya relatif singkat bisa lebih awet, sejumlah gas perlu dimasukin ke dalam kemasan. Cara ini dilakukan sebelum produk tersebut sampai di supermarket. Seorang dosen Prancis yang mengajar di Montpellier School of Pharmacy menemukan cara ini setelah dia ngelihat buah yang lebih segar kalau disimpan di tempat minim oksigen. Jenis gas yang dimasukkan ke dalam kemasan MAP bisa bervariasi, tapi intinya gas ini bisa mengganti atau mengurangi kandungan oksigen yang biasanya berupa nitrogen atau karbon dioksida. Yang perlu kamu ingat, meskipun belum kedaluarsa, produk segar yang bungkusnya melembung belum tentu aman dimakan. Gas di dalam kemasannya mungkin punya fungsi tersendiri, tapi hal ini bisa menjadi penanda kalau produk tersebut sudah rusak. Makanya kamu perlu ngecek tanggal kedaluarsa produk saat berbelanja. Kalau memang belum kedaluarsa, cek juga aroma dan kemasannya. Barangkali muncul bau aneh atau bungkusnya mulai rusak. Sebaiknya jangan ambil risiko kalau muncul banyak kejanggalan. Kamu bisa kok menghubungi staf supermarket kalau ada pertanyaan atau masalah. Kebanyakan supermarket di zaman now punya tata letak yang membantu proses belanja yang berurutan. Misalnya, para pembeli perlu mengambil produk yang gak gampang rusak terlebih dulu, kemudian nambahin produk dingin atau beku. Sedangkan buah atau sayur perlu dibeli belakangan supaya gak ketumpuk di bawah keranjang belanja. Pasti kita gak mau kan dapat tomat geprek sepulang shopping? Kalau ayam geprek sih masih mending. Usahakan kamu belanja buah dan sayur di pagi hari aja ya. Sayuran yang udah dipajang seharian bisa aja berubah bentuk, tekstur, atau malah kelihatan layu. Aku punya tips singkat untuk mengelola limbah nih. Jangan suka jor-joran beli produk melebihi jumlah yang kamu perlukan selama seminggu. Kebanyakan buah dan sayur gak akan awet selama itu. Jadi sebaiknya jangan turuti keinginan sesaatmu ya. Sebaiknya pergi shopping dengan perut kenyang dan jangan lupa bawa daftar belanjaanmu yang udah kamu siapin. Cek juga kemasan setiap produk dengan teliti, biar nantinya kamu nggak repot sendiri. Pastiin produk dingin terasa dingin saat dipegang, dan produk beku kelihatan padat tanpa tanda-tanda kebocoran. Sesampainya di rumah, langsung masukin semua barang yang perlu didinginkan ke dalam kulkas. Idealnya, produk kayak gini cuma berada di luar kulkas maksimal selama 2 jam agar kualitasnya tetap terjaga. Mungkin kamu gak kepikiran untuk beli herbal di dalam pot, tapi sebaiknya beli aja. Selain harganya lebih murah, tanaman ini juga lebih mudah dirawat. Pasti kamu bakal seneng banget deh kalau bisa punya kebun herba sendiri di balkon rumah atau dapur. Dengan begini kamu bisa metik basil segar setiap kali bikin pasta lezat.
Mumpung kamu masih di supermarket nih, jangan lupa beli filter kopi ya. Selain sebagai penyaring kopi, benda ini juga punya fungsi lain di sekitar dapur. Filter kopi bisa dipakai untuk nyaring air, misahin perabot porselen saat ditumpuk, atau ngebersihin kaca jendela dan sepatu. Kalau buah dan sayuran favoritmu lagi ada diskon, beli banyak malah bisa jadi limbah. Nah, sebaiknya kamu bekuin aja. Kamu bisa memakainya lagi untuk bikin smoothie atau jus segar. Jangan asal ngambil produk di depan rak ya, apalagi produk tersebut gampang busuk. Toko dan supermarket nyetok ulang produk mereka dengan mengikuti sistem pertama masuk, pertama keluar. Jadi produk yang ada di belakang akan selalu lebih segar. Begitupun dengan teh, kalau kamu lebih suka teh daripada kopi, beli teh dalam kemasan loose leaf kalau kamu pengen menghemat biaya dan bikin ramuan teh sendiri. Cita rasa teh loose leaf lebih kuat dari teh celup biasa. Kamu perlu nyetok produk rumah tangga lain seperti bohlam, tisu, atau baterai. Bisa dipastiin kamu bakal membutuhkannya. Jadi sebaiknya beli produk ini dalam jumlah banyak saat ada diskon. Semua produk ini nggak akan terbuang sia-sia. Apalagi kalau remote TV-mu tiba-tiba mati, baterai di rumahmu masih tersedia, dan kamu nggak perlu ngamuk-ngamuk nggak jelas karena kehabisan baterai. Jangan keseringan pergi shopping cuma untuk beli satu barang. Ini nggak efisien dan kemungkinan besar kamu malah akan beli barang lain yang sebetulnya nggak kamu perlukan. Makanya, kamu perlu bikin daftar belanja. Kamu juga perlu nyatet semua isi kulkasmu minimal 2 kali seminggu. Rencanain menu makanan yang mau kamu konsumsi 1 minggu sebelumnya untuk mengurangi belanja impulsif. Ngapain juga kan beli-beli barang lain yang nggak diperlukan kalau kamu udah bikin listnya? Selain itu, kamu perlu bikin kreasi dari makanan sisa dengan tambahan herba dan bumbu lain biar nggak jadi limbah begitu aja. Taruh hasil kreasimu ini di dalam wadah transparan biar gampang dilihat. Kamu perlu menganggapnya sebagai bahan makanan, bukan sebagai sisa. Pakai aja sisa pasta atau sayuranmu untuk bikin frittata dan omelet, blender sayuran matang dengan tomat untuk dibikin saus pasta, atau siapin makan siang untuk esok hari dari daging dan sayuran. Untuk nyelamatin makanan sisa biar nggak mubazir, kamu juga bisa mengolahnya menjadi sup. Hidangan sampingan dari sayuran semalam bisa jadi makan siang sehat cuma dengan nambahin kaldu. Roti sisa juga bisa diolah lagi, potong secara diagonal, taburi dengan bumbu herbal dan minyak zaitun, lalu panasin di oven selama beberapa menit. Dengan begini, kamu akan dapat kruton buatan sendiri untuk supmu. Buat tambahan aja nih, waspadai bahan yang nggak kamu kenal atau nggak bisa kamu sebutin namanya ya. Kalau di kemasannya ada lebih dari 5 bahan, sebaiknya jangan dibeli. Caramu membawa barang belanjaan di supermarket juga ngefek pada produk yang kamu beli. Kalau kamu lebih suka pakai keranjang daripada troli, berarti kamu lebih rentan berbelanja impulsif. Kecenderungan ini telah diteliti dalam Journal of Marketing Research dan ternyata hal ini disebabkan oleh usahamu membawa barang belanjaan selagi shopping. Troli belanja kemungkinan besar akan membuatmu lebih nyaman sehingga kamu bisa membaca produk dan label sampai tuntas. Saat belanjaanmu nggak banyak, sebaiknya pilih fasilitas self-checkout aja kalau memang ada. Banyak studi menunjukkan pembelian impulsif bisa turun sampai 32% kalau pembeli men-scan belanjaannya sendiri saat mereka mau keluar. Hal ini bisa terjadi karena antrian pembayaran biasa didesain khusus agar pembeli sulit ngelepas barang yang mau dibatalin. Di situ nggak ada tempat untuk naruh produk yang nggak jadi dibeli, apalagi ada orang lain yang mengantri di belakang. Pengaturan produk di dalam rak juga bisa bikin budgetmu meroket loh. Kebanyakan orang cenderung membeli barang yang lebih gampang mereka lihat, sehingga barang yang paling mahal ditaruh setinggi mata, sedangkan barang murah cuma ditaruh di rak teratas dan rak terbawah. Gak usah buru-buru, teliti dulu harganya sebelum kamu milih produknya. Kamu pasti akan kaget setelah tahu barang yang ditaruh di rak atas dan rak bawah ternyata lebih murah. Bahan aditif dan perisa buatannya juga lebih sedikit. Jadi lain kali, amati baik-baik saat kamu berbelanja. 11% orang yang liburan di kamar hotel menemukan kamera tersembunyi di kamar mereka. Bayangkan, berapa besar persentasenya jika semakin banyak orang tahu apa yang mereka cari dan bagaimana cara melakukannya. Jadi, bagaimana cara untuk mendeteksi kamera tersembunyi ini? Anggap saja kamu tiba di sebuah lokasi untuk liburan. Kamu menyewa apartemen bagus. Keluarkan ponselmu. Itu akan menjadi sumber penting dan bermanfaat untuk menemukan petunjuk adanya kamera tersembunyi.
Nyalakan Bluetooth-mu. Kelilingi apartemen, kamar, kamar mandi, dapur, dan lorong ke apartemenmu. Perhatikan ponselmu untuk melihat apa ada perangkat tak dikenal yang muncul di layarmu. Jika muncul sesuatu, itu indikasi bagus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun tidak muncul perangkat lain di Bluetooth, sebaiknya tetap periksa tempatmu menginap dengan teliti. Pergi ke setiap kamar, perhatikan baik-baik, dan periksa sudut dinding dan langit-langit. Hati-hati jika ada lubang mencurigakan. Lubang adalah tempat yang tidak mungkin dipakai untuk menyimpan kamera tersembunyi, kecuali kamu ada di rumah hantu dari film horor lama. Tapi sebaiknya tetap periksa, meskipun itu sangat kentara. Sekarang, periksa semua benda yang bisa dipindahkan. Lampu, radio, televisi, rak, dan apapun yang ada di sana. Lihat, apa benda-benda itu menghadap ke sudut yang aneh, seperti ditujukan ke kamar tidur atau kamar mandi. Begitu kamu sudah memeriksa semuanya dengan lampu menyala, matikan lampu. Beberapa kamera mungkin memiliki lampu LED kecil yang bisa memiliki berbagai warna. Periksa lagi area yang sama, cari cahaya mencurigakan. Pastikan tak ada yang tersembunyi di alarm kebakaran. Itu tempat yang sering dipakai untuk menyembunyikan kamera karena alarm kebakaran selalu memiliki cahaya yang berkedip. Dekati ventilasi udara dan periksa dengan seksama. Itu bisa menampung kamera lebih besar di dalamnya. Setelah kita selesai memeriksa sekilas dalam gelap, ambil senter atau gunakan senter di ponsel dan arahkan cahaya ke sekitar kamar untuk pemeriksaan lebih teliti. Cari dengan saksama kilap kecil dari layar kamera. Pantulan cahayanya kecil, jadi perhatikan baik-baik pada semua benda yang berkilap. Fokus pada benda mati di ruanganmu. Amati setiap sudut baik-baik, bahkan tanaman yang rentan. Kamu juga bisa menggunakan mode swafoto ponsel untuk mendeteksi lampu inframerah dalam gelap, karena itu tidak menyaringnya. Sinyal lampu ini bisa ditemukan dari kamera penglihatan malam yang bergantung pada gelombang inframerah untuk mendeteksi tanda panas saat gelap. Aktifkan mode swafoto, matikan lampu dan perhatikan ruangan perlahan sambil fokus pada layar. Akan aneh, mondar-mandir di ruangan gelap sambil melihat layar dalam mode swafoto. Tapi, coba cari cahaya ungu atau putih di layar. Setelah kita memeriksa kamera, waktunya memeriksa cermin. Mungkin saja ada kamera di baliknya, dan seseorang mungkin mengawasimu dari sisi lainnya. Pertama-tama, pastikan apakah cerminnya ditempel ke dinding atau bisa disesuaikan. Kalau semi-transparan, cerminnya akan ditempel di dinding. Ini bukan hal umum di kamar tidur, sehingga bisa menjadi hal mencurigakan. Kamu bisa melakukan tes mudah untuk memeriksa cerminnya. Tekan jari ke kaca. Tekan cukup kuat untuk memastikan sidik jarimu akan menempel saat kamu mengangkatnya. Fokus pada sidik jari itu. Jika ada celah kecil antara sidik jari dan kaca cermin, maka itu hanya cermin. Pada cermin semi-transparan, tidak akan ada celah. Tes kuku digunakan dengan cara sama untuk memeriksa apa ada celah kaca antara ujung kuku dan cermin. Namun, kedua tes ini bisa rumit bergantung pada pencahayaan di kamar dan posisi cermin. Jadi, ini bukan tes pasti dalam semua situasi. Cermin semi-transparan biasanya ditempel di dinding untuk memastikan itu berfungsi tanpa ketahuan. Dindingnya harus benar-benar menutup tepiannya. Pencahayaan di sisi tersembunyi membutuhkan sumber cahaya lebih terang daripada sisi dindingmu agar berfungsi. Dekatkan mata ke kaca untuk memastikan cermin apa yang ada di kamarmu. Lingkarkan tangan di sekitar mata. Pastikan ada sedikit cahaya dari sisimu dan lihat sisi lainnya. Jika ada sedikit cahaya di balik cermin, atau jika kamu bisa melihat garis besar benda di belakangnya, itu berarti cermin semi-transparan. Cermin semi-transparan akan memiliki dinding kosong di baliknya. Jadi, satu lagi, cara untuk memeriksanya adalah dengan mengetuk kaca. Suara ketukan pada cermin semi-transparan akan menghasilkan suara kosong. Jika privasi masih menjadi perhatian besar setelah mengetahui betapa mudahnya menyembunyikan kamera, kamu bisa menggunakan pilihan ini. Ada banyak aplikasi di ponselmu. Beberapa akan memeriksa jaringan Wi-Fi untuk menentukan perilaku mencurigakan di area itu, karena semua kamera dan peralatan pengawas akan terhubung ke Wi-Fi. Aplikasi ini membantumu mendeteksi nama perangkat yang mencurigakan dan mengetahui merek serta model perangkat tersebut, sehingga memberimu konfirmasi adanya kamera tersembunyi di dekat sana. Dengan banyaknya perangkat aplikasi yang tersedia, banyak detektor anti-bug bisa menemukan kamera tersembunyi, penyadap, GPS, dan sebagainya.
Ada banyak detektor yang bisa kamu pilih, bergantung pada berapa uang yang ingin kamu keluarkan. Kamera keamanan telah berkembang pesat belakangan ini. Di dunia yang kita tinggali sekarang, kamu bisa menemukan kamera dalam bentuk dan ukuran apapun. Siapapun bisa membeli atau memodifikasi kamera dan bahkan meletakkan kamera sesuka mereka di properti mereka. Kamera itu sangat canggih dan tidak mencolok sehingga mungkin saja itu mengawasimu sekarang. Kamera pengawas pertama dipasang pada tahun 1927. Sejak itu, kamera pengawas dalam berbagai bentuk menjadi lebih menonjol di seluruh dunia. Evolusi kamera keamanan telah berkembang pesat. Apalagi sejak tahun 1990-an saat perkembangan dan variasi meningkat pesat tiap tahun. Aplikasi dan jumlah kamera keamanan di area publik telah bertambah banyak, dan pada tahun 2021 ada sekitar 1 miliar kamera keamanan di seluruh dunia. Mengingat kebanyakan orang punya ponsel atau komputer dengan kamera bawaan, dapat diperkirakan tak lama lagi akan ada lebih banyak kamera daripada manusia di bumi. Jika itu tidak cukup mengkhawatirkan, ada juga kamera tersembunyi yang bahkan tidak kamu sadari. Diam-diam mengawasi setiap gerakanmu saat liburan, bekerja, olahraga, atau bahkan saat kamu di rumah. Kamera sekarang sangat canggih, sampai ada banyak kamera di jalan yang memiliki teknologi pengenalan wajah. Beberapa dikendalikan komputer, mengidentifikasi objek, melacaknya di sistem, dan mengategorikan objek dalam ruang pandangnya. Definisi dalam kamera-kamera ini sangat kuat sampai bisa memperbesar dan fokus pada hal terkecil dari sebuah objek. Jadi, ketika mengakses ATM, pastikan kamu tutup tombolnya saat menekan PIN. Kamera tersembunyi digunakan diam-diam merekam orang saat mereka tak menyadarinya. Kamera ini bisa tanpa kabel dan muat di berbagai ruang kecil seperti alarm kebakaran, televisi, dan banyak lagi objek yang bisa memuat kamera sekecil slot USB sehingga membuatnya sulit dideteksi. Kamu harus waspada terhadap kamera tersembunyi saat pindah kontrakan dan saat liburan. Ada banyak laporan penemuan kamera di hotel dan banyak bentuk akomodasi lainnya. Ada banyak tempat di seluruh dunia yang memiliki perangkat tersembunyi. Di beberapa negara dan wilayah, pemilik properti boleh memiliki kamera tersembunyi dan perangkat lain di tempat mereka. Tapi hanya karena memasang kamera untuk mengawasi properti mereka adalah hal legal, kamu masih memiliki hak atas privasi dan keamananmu. Kamu juga punya pilihan untuk bicara dengan pemilik kontrakan atau tempat kamu menginap dan bertanya apa ada kamera tersembunyi di sana. Jika kamu merasa percaya diri melakukan ini, saat kamu bertanya, lihat baik-baik reaksi mereka. Perhatikan untuk melihat bagaimana respons dan sikap mereka. Jika mereka terkejut dengan pertanyaan ini atau diam saja, itu mungkin pertanda untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Tapi kalau kamu tidak mau menghadapi obrolan canggung itu, kami harap kami memberimu cukup tips untuk membantumu. Kamu lagi hiking di Point Reyes National Seashore, lalu tiba-tiba di hadapanmu ada singa gunung. Jangan panik dulu, oke? Tunjukin kalau kamu nggak terintimidasi dengan cara berteriak sekerasnya sambil melambaikan tangan. Kalau trikmu nggak mempan, lempar batu, ranting, atau benda lain yang bisa kamu gapai. Arahkan ke tanah di hadapan si singa, jangan lempar langsung ke badannya ya. Kalau ngamuk kan berabe. Kalau si kucing besar mulai mendekat, lindungi bagian tubuh terlemahmu. Ia akan mengincar leher dan mencengkram lenganmu. Nah, kamu perlu memiringkan kepala ke depan untuk menutupi lehermu. Ingat ya, jangan ayunkan tanganmu. Kemungkinan singa akan mundur dan kabur setelah tahu kalau kamu bukan target yang mudah. Oke, kamu lagi ada di Yellowstone. Tepat di hadapanmu, kamu melihat beruang grizzly lagi minum air sungai. Jarak amannya sejauh 60 meter. Si grizzly akhirnya melihatmu. Sambil berdiri dengan kedua kaki belakangnya, ia melihat ke arahmu. Tingginya hampir sama dengan pemain bola basket rata-rata. Dan bobotnya hampir 360 kg. Jelaslah, kamu bukan lawan selevelnya. Tetap diam di tempat aja deh. Penglihatan grizzly sangat buruk, jadi kemungkinan ia nggak akan melihatmu. Tapi kok langkahnya semakin mendekatimu? Udah, jangan balikan badan maupun ngacir. Percaya deh, ia pasti akan mengejarmu. Usahakan agar kamu terlihat mengintimidasi. Lambaikan tangan dan agak lebarkan kakimu. Keluarkan suaramu, dengan begini ia akan tahu kalau kamu bukan mangsa yang lemah. Coba juga bikin suara berisik dari logam. Kalau kamu membawa makanan, jangan lempar ke beruang. Taruh aja di atas tanah, kemudian ambil langkah mundur secara perlahan.
Kalau ia mengejarmu, kamu cuma bisa jatuh ke tanah dan pura-pura mati. Beruang bukan pemakan bangkai, jadi kalau kamu kelihatan gak hidup, ia cuma akan mengendusmu, kemudian pergi. Kamu sudah menyelami Laut Florida. Awas, lindungi dirimu dari hiu putih besar. Hiu sangat tertarik dengan benda mengkilap, jadi jangan pakai perhiasan bling-bling saat kamu berenang ya. Hindari juga berenang di malam hari, karena saat inilah hiu sedang berburu makanan. Gejolak air juga bisa membuat sang predator mendekatimu. Nah, kalau hiu mulai mendekatimu, ingat baik-baik satu aturan ini. Usahakan hadapi saja, tetap tenang sambil berenang ke pantai. Kalau hiu mengincarmu sebagai mangsa, coba takuti dengan meninju hidung, mata, atau insangnya. Wadaw, udah di Afrika aja nih. Kamu lagi ngumpet di balik lebatnya rumput sabana. Wah, ada singa. Gawat, ia melihatmu. Tatap terus matanya dan jangan berbalik badan maupun lari. Predator sepanjang 2,43 meter dan seberat 3 orang dewasa ini terus mendekatimu sengebut laju mobil di jalan tol. Tapi kemudian ia berhenti dan terus menatapmu. Singa sering berpura-pura menyerang hanya untuk menakuti lawannya. Nah, coba buat tubuhmu agar terlihat lebih mengintimidasi. Rentangkan tanganmu sambil berteriak lantang, si singa bisa aja pura-pura nyerang lagi. Dan kalau kamu cuma diam, ia akan tahu kalau lawannya kuat, kemudian berbalik badan. Singa betina jauh lebih berbahaya daripada yang jantan. Saat sedang mengasuh anak, gualaknya minta ampun, dan kamu nggak akan bisa kabur. Jeep safarimu membawamu ke tempat lain. Kawanan gajah sedang asik minum air, tingginya bisa sampai 3 meter dan beratnya 2 kali mobil SUV. Hewan jumbo ini juga bisa menggulingkan mobil cuma dengan gading kuatnya. Salah satu gajah itu terus saja mengamatimu sambil mengibaskan telinga besarnya. Ah, tipuan! Si gajah lagi nyoba biar kelihatan lebih mengintimidasi. Sebetulnya ia takut dan gak akan ngejar kamu. Coba deh, tunjukkan kalau kamu bukan ancaman. Jangan berisik dan melambaikan tangan. Mundur perlahan sampai kamu menjauhi wilayahnya. Kalau ia berlari ke arahmu sambil mengangkat telinga, berarti emang si gajah mau menyerang kamu beneran. Jangan panjat pohon, karena ia bisa menubruk pohon itu sampai kamu jatuh. Malahan bisa juga memiringkannya dengan belalai. Kamu perlu lari dengan arah zigzag. Gajah bertubuh bongsor, jadi ia akan kesulitan berganti arah secara cepat. Perlahan tapi pasti, kamu akan bisa menghindar. Tapi ingat ya, gajah bisa lari secepat 40 km per jam. Jadi kamu akan sulit lolos. Oke lah, pindah ke Sungai Nil. Sungai ini dihuni oleh buaya terbanyak di dunia. Kalau kamu berkemah di dekatnya, dirikan tendamu setidaknya 48 meter dari tepi sungai. Dengan begini, buaya nggak akan asal nyelonong ke tendamu saat malam hari. Tatap buaya lekat-lekat, ia bisa saja memanfaatkan momen ini untuk menyerangmu. Kecepatan tertingginya cuma 16 km per jam, tapi kalau di dalam air, ia bisa menyerang pada kecepatan 12 meter per detik. Jadi, mending selamatkan dirimu dengan menjauhi air sungai. Atau, serang buaya pada titik terlemahnya, mata, ujung hidung, dan selaput di tenggorokan. Selaput ini menghalangi air masuk tenggorokan buaya. Saat menghindar dari buaya, hati-hati ya, jangan sampai berpapasan dengan salah satu hewan yang paling berbahaya ini, kuda Nil. Ukurannya bisa sebesar mobil kelas bisnis dan bobotnya bisa seberat 1 gajah besar. Kecepatan larinya juga sengebut kuda. Dijamin deh, kamu pasti kalah. Pokoknya jangan menakutinya. Kalau jarakmu jauh, tarik perhatiannya dengan suara keras. Trik ini bisa membuatnya menjauh. Selain itu, gunakan momen ini untuk mundur. Nah, kalau kuda Nil menguap, tandanya kamu sudah mengusik zona nyamannya. Mulutnya bisa terbuka sampai 180 derajat, gigitannya juga sekuat buaya. Jadi, kamu nggak bisa melawannya ataupun kabur. Sebaiknya manjat pohon aja atau lereng, kuda Nil akan kesulitan memanjat ke tempat yang tinggi. Dan kalau berhasil kabur, kamu termasuk salah satu dari segelintir orang yang selamat setelah berhadapan dengan kuda Nil. Di sabana juga ada banteng loh, tingginya bisa seukuran orang dewasa dan bobotnya seberat 1 ton. Beda dari singa dan gajah, banteng gak suka basa-basi dalam menyerang. Kalau hewan ini berlari ke arahmu, sudah pasti ia sedang mengincarmu. Tanduk dan kepala kuatnya bisa membengkokkan lempeng logam. Banteng juga bisa menyulap mobil baru menjadi lembaran logam, kamu gak akan bisa mengalahkannya. Jadi kamu cuma perlu mencari pohon terdekat lalu berlari ke arahnya sebelum banteng itu menyerang.
Saat kamu berpapasan dengan ular, diam di tempat aja. Ada banyak spesies ular dan kamu belum tentu tahu, bisa aja ularnya berbisa atau malah bukan berbisa. Jadi sebisa mungkin hindari gigitannya. Mundur pelan-pelan aja dan kalau ular itu mengikutimu, hentikan langkahmu lalu hentakan kakimu. Getaran kuat di atas tanah akan membuatnya takut. Kalau ular menggigitmu, coba ingat-ingat ciri tubuhnya. Lebih mantap lagi kalau kamu juga memfotonya. Untuk menetralkan bisanya, kamu perlu diberi penawar bisa ular tersebut. Asik, kamu lagi dalam perjalanan ke Asia bagian timur laut nih. Saat melewati hutan lebat, kamu melihat tanah lapang. Sejumlah babi hutan terlihat sedang makan. Ada juga babi betina yang super protektif dengan anak-anaknya dan gerakannya sangat agresif. Waduh, ia melihatmu, pertahankan dirimu ya. Kalau babi hutan mengeluarkan lengkingan keras, berarti ia bersiap untuk menyerangmu. Kamu perlu tetap tenang dan diam. Dengan begini, kemungkinan besar babi itu akan pergi. Tapi ia malah berlari ke arahmu. Nah, kamu punya beberapa opsi tindakan. A. Kamu bisa kabur. B. Menghadapinya langsung. Dan C. Manjat ke pohon terdekat. Opsi pertama, salah. Kecepatan lari babi hutan hampir sengebut Usain Bolt. Sambil mengejarmu, gading tajamnya juga siap siaga. Opsi kedua, diam di tempat. Juga salah. Tubuh babi hutan seberat sepeda motor dan sepanjang orang dewasa. Kamu akan tumbang saat diseruduk dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi pilihan yang tepat yaitu manjat ke pohon terdekat. Kalau nggak ada pohon, kamu bisa manjat mobil atau batu tinggi. Posisimu harus lebih tinggi dari babi. Setelah tahu kalau kamu nggak bisa dijangkau, ia akan pergi begitu saja. Intinya sih jangan dekat-dekat, ngasih makan, atau memprovokasi babi hutan. Menurutmu, siapa yang lebih unggul? Beruang grizzly lapar atau buah beri masak? Harimau yang marah atau bunga indah? Ular piton besar atau semak-semak hijau? Jawabannya belum jelas. Nah, kamu akan melihat siapa yang sebenarnya mengendalikan hutan dan rimba. Inilah sejumlah tumbuhan paling berbahaya di bumi. Ini cicuta atau water hemlock. Tumbuh di area berawa-rawa di ladang atau padang rumput Amerika Utara. Tumbuhan ini juga bisa kamu temukan di tepi-tepi sungai besar dan kecil. Kayaknya sih aman-aman saja, tapi ini salah satu tumbuhan paling berbahaya di Amerika Serikat. Racun cicuta bisa menyebabkan kerusakan kritis pada orang dewasa dalam 15 menit, tapi hanya kalau kamu menelannya. Tumbuhan ini sering dikira sayuran artichoke, seledri, dan adas manis alias bunga lawang. Meskipun racunnya berbahaya, cicuta dipakai untuk mengobati migrain dan sejumlah gangguan usus. Tumbuhan ini sudah menyebabkan banyak kerusakan pada hewan ternak. White snake root tumbuh di ladang dan padang gembalaan. Jika dikunyah sapi, tumbuhan ini melepas racun yang larut dalam lemak. Racun ini bukan cuma memasuki tubuh hewan, tapi juga ke dalam susunya. Anak-anak sapi yang minum susu itu juga akan tertular. Susu yang beracun ini juga berbahaya bagi manusia. Masalahnya, tanaman asli Amerika Utara ini adalah salah satu bunga musim gugur yang berumur paling panjang. Saat ini, di pertanian modern, racun tumbuhan ini nggak begitu berbahaya. Tapi di padang gembalaan kecil pribadi, white snake root adalah bahaya nomor 1. Kita semua tahu 2 macam kacang, yang kita makan dan yang dipakai Jack masuk ke dunia raksasa. Selain itu, ada juga kacang beracun. Ini biji jarak atau biji kesturi. Biji jarak mengandung salah satu racun paling berbahaya di dunia, risin. Begitu memasuki tubuhmu, risin akan memblokir pembentukan protein yang dibutuhkan kehidupan. Tanpa protein ini, sel-selmu akan berhenti berfungsi. Makin banyak sel yang rusak, makin menderita tubuhmu. Biji jarak atau biji kasturi melepaskan risin kalau ditekan. Beberapa biji bisa menyebabkan dehidrasi, tubuh lemah, halusinasi, kejang, dan masalah lain. Sekitar 7 biji jarak cukup untuk menyebabkan kerusakan kritis. Jadi ingat-ingat kayak apa tampilannya dan jangan sentuh kalau kamu melihatnya di hutan. Salah satu tumbuhan terindah di planet kita juga termasuk salah satu yang paling berbahaya. Ini oleander atau bunga mentega. Semua bagian tumbuhan ini beracun, batang, akar, dan bunganya yang berwarna pink. Bahkan, sepotong kecil tanaman ini bisa menyebabkan keracunan parah. Oleander nggak perlu masuk perutmu untuk menimbulkan masalah serius.
Sedikit menyentuh cairan bunganya saja bisa menimbulkan alergi. Dan jangan coba-coba membakarnya ya, karena asap oleander yang terbakar juga beracun. Dan sekarang tumbuhan yang paling beracun di dunia. Sekali sentuh akan melukai kamu selama beberapa tahun. Atau konsekuensinya akan kamu rasakan seumur hidupmu. Tumbuhan gimpi-gimpi juga disebut Queensland Stinger. Mirip semak-semak gobo atau burdock. Tampilannya sama sekali nggak beracun. Tapi kalau berdiri di samping tumbuhan ini, kamu akan susah bernapas dan matamu jadi berair. Ada ribuan bulu kecil pada daunnya. Bulu-bulu ini begitu ringan hingga bisa melayang di udara dan menyebar bersama angin. Jadi, kamu harus memakai masker gas jika ingin melihat tumbuhan ini. Tapi jika kamu sedikit menyentuh gimpi-gimpi, kamu dalam masalah besar. Sebagian orang membandingkan satu sengatan gimpi-gimpi setara dengan 30 sengatan tawon di saat yang sama. Bulu-bulunya yang beracun dengan mudah menembus kulitmu dan menyebabkan iritasi serta rasa sakit. Masalahnya, kamu nggak bisa menariknya keluar. Coba basuh dengan air dan sabun, pakai salep disinfektan, dan kamu akan lihat situasinya justru memburuk. Bulu-bulunya nggak bisa dicabut dari sana, tapi menetap, melepaskan racun, dan bikin kamu kelabakan. Racun ini belum ada penawarnya. Karena ilmuwan belum tahu unsur-unsur penyusunnya. Toksin ini tahan suhu panas dan dingin. Sensasi nggak enak bisa berlangsung beberapa jam, hari, atau bahkan bulan. Orang-orang yang pernah menyentuh tumbuhan ini bilang rasa sakit sengatannya bahkan bisa kambuh setelah beberapa tahun. Tapi jika menghilangkan bulu-bulu itu mustahil, maka satu-satunya jalan keluar adalah menunggu sampai racunnya hilang. Tapi ada masalah lain. Kamu bisa merobek sehelai daun gimpi-gimpi dengan sarung tangan dan taruh di lab. Keringkan dan lupakan daun itu selama beberapa tahun. Dan inilah dia tergeletak di depanmu, selembar daun layu yang hampir hancur. Sepertinya nggak berbahaya, tapi justru sebaliknya. Setelah bertahun-tahun pun, bulu-bulu beracun itu masih tetap di permukaan daun dan menimbulkan efek racun. Gimpi-gimpi cuma tumbuh di Australia. Tumbuhan ini suka sinar matahari dan hutan hijau yang lebat. Gimpi-gimpi sangat berbahaya bagi turis dan penebang kayu. Tapi saat ini, semua tempat yang ditumbuhi pohon ini diberi tanda peringatan. Di berbagai pameran botani, ilmuwan menaruh tumbuhan ini dalam kerangkeng agar nggak disentuh orang. Saga rambat bisa berbiji putih dengan mata hitam atau berbiji hitam dengan mata putih. Tumbuhan ini bisa kamu temukan di Afrika, Asia, Australia, dan wilayah Samudra Pasifik. Beberapa spesies dibawa orang ke Florida dan Hawaii. Tumbuhan ini bahkan bisa kamu temukan di jalan-jalan kota besar. Biji saga dipakai pada perhiasan dan beberapa mainan. Orang yang memakai gelang biji saga mungkin nggak tahu kandungan racunnya. Biji saga dan juga biji jarak alias kasturi berkontribusi terhadap kehancuran sel. Yang menarik, biji saga sekarang bukan cuma dipakai sebagai hiasan, tapi juga untuk mengobati kondisi kesehatan tertentu. Ini satu-satunya tumbuhan beracun dalam daftar kita yang kelihatan beracun. Kalau melihatnya, mungkin kamu nggak ingin memetiknya. Lihat cabang merahnya yang mirip pembuluh darah atau sistem saraf yang diperbesar. Dan buah beri ini mirip mata. Doll's eye atau mata boneka alias cranberry putih tampak agak seram. Struktur dalamnya juga nggak menyenangkan sebagaimana tampilan luarnya. Doll's eye mengandung racun berbahaya. Makin lama tumbuhnya, makin beracun komposisinya. Bahan kimia dalam buah beri ini memiliki efek penenang bagi otot dan jantung. Artinya, tubuhmu akan begitu rileks hingga berhenti berfungsi. Mungkin kamu pernah melihat tumbuhan ini di dunia nyata maupun di film Flora dan Fauna. Perangkap lalat Venus adalah perwakilan langka dari tumbuhan karnivora. Untungnya, tumbuhan ini nggak berbahaya bagi manusia, seperti halnya bagi serangga. Bagaimanapun, sebaiknya jangan masukkan jari ke dalamnya. Jadi, begini cara kerjanya. Tumbuhan ini membuka mulut, ada kelopak merah berbau harum di tengahnya. Ini perangkap. Seekor lalat atau kumbang melihatnya dan ingin mencicipinya. Serangga itu memasuki bunga.
Tapi perangkap lalat Venus nggak langsung menutup. Bulu-bulu halus yang peka dalam tumbuhan itu menghitung gerakan lalat. Jika lalat sudah bergerak lebih dari 2 kali dalam 20 detik, tumbuhan akan menutup mulutnya dalam waktu kurang dari sedetik. Jeda ini mencegah tumbuhan menutup mulut saat tidak perlu, saat ada sampah mendarat di dalam mulutnya. Lalu, lalat terjebak. Bulu-bulu di rahang tumbuhan bekerja seperti kurungan. Mangsa takkan bisa kabur. Lalu tumbuhan ini menyuntikkan cairan pencerna ke dalam mulutnya yang menghancurkan lalat. 5-12 hari kemudian, tumbuhan itu terbuka lagi dan menunggu mangsa baru. Perangkap lalat Venus bisa makan lalat, kumbang, laba-laba, bahkan katak kecil. Hawkweed raksasa menimbulkan kerusakan paling luas di antara semua tumbuhan. Tumbuhan ini bukan berbahaya khusus bagi satu pihak, tapi bagi seluruh hutan dan ladang. Hawkweed raksasa adalah tumbuhan invasif. Mirip parasit, tumbuhan ini cepat berkembang biak dan menghancurkan semua bunga lain di area itu. Serangga nggak mau makan hawkweed raksasa. Tumbuhan ini juga sulit dihancurkan orang karena menimbulkan reaksi alergi di kulit. Hawkweed raksasa tumbuh dengan cepat. Tumbuhan ini kebal terhadap racun dan berumur panjang. Tingginya bisa setara dengan bangunan berlantai 1 dan akarnya menghujam dalam di tanah. Ia melepas biji-bijinya yang bisa disebarkan angin sepoi-sepoi sejauh berkilo-kilometer. Ilmuwan masih belum menemukan cara efektif untuk melawan tumbuhan ini. Nggak ada yang bisa ngalahin hawkweed raksasa di alam. Atau belum? Alam dan evolusi selalu seimbang. Semangat liburan akhir tahun hadir bersama dekorasi-dekorasi yang wah. Lampu-lampu yang berkilauan, karangan bunga, dan bola kristal salju adalah bagian dari dekorasi tersebut. Teman-teman berbulu kita juga suka bermain dengan itu. Tapi tahukah kamu bahwa benda-benda ini memiliki beberapa bahaya tersembunyi? Mari kita lihat lebih dekat kiat-kiat keselamatan hewan peliharaan di rumah, baik selama masa liburan maupun di waktu lain sepanjang tahun. Yang pertama adalah perada. Ini adalah pilihan yang tepat untuk menyemarakan suasana perayaan. Perada juga tersebar di semua tempat. Kamu mungkin sudah menyadarinya jika kamu memangkas pohon dengan hiasan ini. Hewan peliharaan, terutama kucing, menyukai dekorasi seperti itu. Namun, jika anak bulmu memakan sepotong perada, itu dapat menyebabkan masalah pencernaan. Belum lagi efek emosionalnya. Konsekuensinya bisa menghabiskan banyak uang juga. Operasi untuk mengeluarkan benda asing bisa menghabiskan biaya mahal. Jangan meremehkan daya tarik benda berkilau di dalam ruangan dan awasi hewan peliharaanmu. Yang kedua adalah lampu hias. Setelah selesai, kamu memasukkannya ke dalam kotak dan lampu-lampu itu akan menghabiskan sepanjang tahun di sana, kusut terbengkalai. Saat kamu membuka kotaknya tahun depan, kamu akan kesulitan menguraikannya. Namun saat kamu membongkarnya, hewan peliharaanmu bisa saja memakan lampu atau tersengat listrik. Untuk menghindari hal ini, kamu bisa membungkus kabel yang longgar dengan penutup plastik pelindung dan menggantungkan lampu di tempat yang tidak mudah dijangkau hewan peliharaanmu. Sebagian orang memiliki koleksi bola kristal salju. Bola-bola ini biasanya adalah souvenir dari tempat-tempat wisata yang mereka kunjungi. Ada juga yang mengeluarkannya dari kotak berisi dekorasi liburan pada waktu-waktu tertentu. Benda-benda yang rapuh ini dapat dengan mudah pecah. Jangan tanya bagaimana aku tahu hal ini. Beberapa bola kristal salju mengandung bahan-bahan yang berbahaya tidak hanya untuk hewan peliharaan, tapi juga untuk anggota keluarga yang lebih muda. Banyak sumber dokter hewan yang memberikan peringatan yang sama. Jauhkan hewan peliharaanmu dari bola kristal salju. Dan lagi, cairan di dalam bola salju mungkin bukan sekedar air murni. Seringkali cairan ini mengandung 2% etilen glikol. Dan ternyata cairan ini memiliki bau manis yang bisa memikat hewan peliharaan untuk mencicipinya. Yang keempat adalah tentang pohon Natal dan bagaimana pohon Natal dapat berubah menjadi dekorasi yang ramah hewan peliharaan. Dokter hewan mengatakan bahwa pohon dan karangan bunga buatan bisa lebih aman daripada pohon asli. Pohon-pohon ini tidak membawa aroma luar ruangan. Jadi dari segi bau, pohon-pohon ini tidak terlalu menarik perhatian hewan peliharaanmu. Yang penting adalah tidak membeli pohon buatan yang penuh atau tertutup salju. Taburan salju ini, sekali lagi, bisa berbahaya bagi hewan peliharaan.
Kalau kamu tidak ingin membeli pohon buatan, kamu bisa memasang tali pancing ke pohon dan menggantungkannya di langit-langit agar stabil. Lalu air untuk menyiram pohonnya. Hewan peliharaanmu mungkin ingin mencicipinya. Sebaiknya jangan menambahkan aspirin atau benda lain ke dalam air ini. Kamu bisa menutup wadah dengan kertas timah untuk menjauhkan hewanmu. Terakhir, kamu bisa meletakkan mangkuk air besar untuk sementara waktu di ruangan yang sama dengan pohon. Jika hewan peliharaanmu haus, dia bisa minum dari mangkuknya, bukan ke tempat penampungan air. Kamu bisa mempertimbangkan untuk meletakkan penghalang di depan pohon agar tidak mudah dijangkau. Tapi beberapa kucing itu liar. Mereka akan menganggapnya sebagai tantangan, dan mereka akan dengan mudah melewati sebagian besar rintangan. Namun, kebanyakan kucing tidak mau repot dengan selotip 2 sisi. Kamu bisa mencobanya. Saat membahas soal bola salju, magnet juga termasuk. Apakah magnet bisa berbahaya bagi hewan peliharaan? Kita menggunakannya untuk berbagai tujuan di rumah kita. Sebagai contoh, dengan bantuan magnet, kita memajang foto atau catatan di pintu kulkas. Teman-teman kita yang berkaki 4 bisa dengan mudah mencakarnya. Magnet kulkas ini mungkin tidak seberbahaya seperti yang disebut magnet tanah jarang. Magnet neodymium misalnya adalah magnet yang berbahaya. Magnet jenis ini sangat kuat. Jika tidak sengaja menempel ke kulitmu, magnet ini dapat melukaimu. Bayangkan magnet-magnet ini sebagai prajurit. Ketika terlalu dekat satu sama lain, mereka dapat menyerang dengan kekuatan super untuk mencacah dan menghancurkan magnet biasa. Kamu tidak ingin jenis magnet seperti itu berada di dekat hewan peliharaan atau anggota keluargamu yang masih kecil. Magnet tanah jarang biasanya digunakan pada benda-benda seperti hard disk, kunci pintu, atau headphone. Tapi ada juga di mainan. Magnet ini tidak terlalu beracun. Jadi jika anjingmu tidak sengaja memakannya, magnet tersebut dapat keluar dari tubuhnya secara alami. Tapi, bagaimana jika anjingmu memakan 2 magnet yang sangat kuat? Aku tidak mau membahas detail skenario ini. Usus berlipat-lipat di dalam perut, dan jika magnet-magnet ini terlalu dekat satu sama lain, Rupanya uang logam yang dibuat setelah tahun 1982 juga berbahaya. Uang tersebut mengandung kadar seng yang tinggi. Kamu mungkin berpikir, bukankah seng merupakan mineral penting bagi tubuh kita? Ya, untuk pertumbuhan, penyembuhan luka, dan banyak aspek lainnya. Namun, tubuh hanya membutuhkan sedikit seng. Jika terlalu banyak, dapat menyebabkan keracunan. Seng ditemukan di banyak benda logam seperti baut, resleting, dan perhiasan. Jika kamu tinggal di Amerika, kamu harus tahu bahwa uang logam yang dicetak setelah tahun 1982 memiliki inti seng yang dilapisi dengan lapisan tembaga. Salah satu penyebab paling umum keracunan seng pada hewan peliharaan adalah uang logam ini. Tanaman rumah tangga dan karangan bunga juga bisa berbahaya. Katakanlah kamu memiliki buket bunga tulip yang ingin kamu simpan, dan kucingmu terlihat sangat lucu saat mencoba mendorong vas bunga dari meja. Kamu tidak boleh membiarkan rasa ingin tahu menguasai kucingmu. Lidah buaya, bunga Daphne, bunga daylily, dan masih banyak lagi. Intinya adalah anak kucing memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan dia tidak boleh memakan tanaman atau bunga karena bisa menjadi racun bagi tubuhnya yang lembut. Yang berikutnya adalah baterai. Bahan asam di dalamnya dapat bocor jika tersobek. Bayangkan jika anjingmu mengunyahnya tanpa sengaja. Konsekuensi yang parah dan pembedahan segera akan menjadi langkah berikutnya. Bukan hanya batu baterai saja, barang-barang seperti remote, jam tangan, dan alat bantu dengar, semua ini juga ditenagai oleh baterai. Benda berikutnya dalam daftar adalah makanan. Ya, saya tahu betapa sulitnya untuk makan sementara hewan peliharaanmu memberi tatapan. Aku juga ingin mencicipinya. Minta segigit, manusia, tolong? Oke, izinkan aku menjelaskan bahayanya sehingga kamu dapat menahan godaan untuk berbagi makanan dengan hewan peliharaanmu. Alpukat beracun bagi burung dan kelinci. Biji apel dan almond tidak baik untuk hamster. Salah satu mitos adalah kelinci memakan selada. Pada kenyataannya, kamu tidak boleh memasukkan beberapa jenis selada ke dalam menu makanan mereka. Misalnya, selada iceberg. Selada ini mengandung lactokarium. Hal ini dapat berbahaya jika anabulmu memakannya terlalu banyak. Mitos lainnya adalah kucing harus minum susu. Tidak, susu sapi tidak baik untuk kucing karena, kejutan, sebagian besar kucing tidak toleran terhadap laktosa. Coklat, bawang putih, anggur, dan kismis juga bisa berbahaya bagi hewan peliharaan.
Seberapa beracunnya sesuatu tergantung pada beberapa faktor, seperti spesies hewan peliharaanmu dan seberapa banyak hal yang berpotensi berbahaya yang telah dimakan hewan tersebut. Dan balik lagi, kamulah yang paling mengenal hewan peliharaanmu. Kamu mungkin sudah tahu berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk mengunjungi kotak pasirnya atau bagaimana baunya. Jadi, selalu bersiaplah. Perhatikan perilaku hewan peliharaanmu. Apakah mereka mengalami penurunan nafsu makan? Sebaiknya main aman saja. Hewan peliharaan biasanya adalah hewan-hewan seperti anjing, kucing, dan hamster. Namun ada juga orang yang memiliki hewan peliharaan eksotis, seperti beruang, burung hantu, atau buaya. Federasi Suaka Hewan Global percaya bahwa ada 5.000 ekor harimau yang dipelihara oleh orang-orang di Amerika Serikat saja. Jumlah ini termasuk kebun binatang, tapi sebagian besar dari mereka hidup dengan pemilik pribadi. Singa gunung juga sering terlihat di antara hewan peliharaan eksotis. Mungkin itu sebabnya dari waktu ke waktu kita menemukan berita yang memberitahukan bahwa ada masalah yang terjadi pada pemilik pribadi hewan liar. Apa kamu memiliki hewan peliharaan? Kalau iya, siapa namanya? Komen di bawah ya. Kebanyakan dari kita pasti melakukan ini. Kamu selfie-selfie saat liburan dan berpose dengan jari membentuk tanda peace, lalu mengunggahnya ke media sosialmu. Foto itu mendapat banyak like, komentar, dan pasti semua itu seru. Keesokan harinya, tiba-tiba ada yang membobol aplikasi perbankanmu. Ada yang mencuri identitasmu cuma gara-gara selfie-selfie itu. Tanda peace menjadi populer sekitar 70 tahun lalu. Dahulu, tidak ada yang membayangkan tanda itu bisa membuatmu kehilangan data pribadimu yang berharga. Sekarang ini, kita semua menggunakan sidik jari untuk membuka ponsel pintar, tablet, dan laptop. Kalau seseorang bisa mendapatkan sidik jarimu, maka mereka bisa mendapatkan akses untuk segala hal. Para peneliti asal Jepang berhasil memindai dan menyalin sidik jari dari foto yang diambil dari jarak sekitar 3 meter. Kualitas yang normal, sidik jari fokus, dan pencahayaan bagus saja sudah cukup untuk melakukan semua itu. Semakin bagus kualitas gambar, semakin mudah pula melakukannya. Jadi, kalau kamu punya ponsel model terbaru, hati-hati ya, kamu berisiko tinggi. Tapi cetakan jari 3D lama tak akan bisa membuka ponselmu. Sebagian besar model terbaru memiliki pembaca sidik jari dengan sirkuit listrik kecil. Saat bersentuhan dengan guratan jari aslimu, alat itu menciptakan ulang pola sidik jari. Kulit manusia itu konduktif, sedangkan tinta pencetak 3D tidak. Tapi para ilmuwan menemukan jalan keluarnya. Mereka menggunakan pencetak 2D inkjet, tinta konduktif dengan partikel metalik kecil di dalamnya, dan kertas biasa. Dan itu berhasil. Data sidik jarimu sangat berharga karena lebih rentan daripada kata sandi apapun yang mungkin kamu miliki. Jika hal aneh terjadi, misalnya kamu mendapat surel atau SMS mencurigakan, kamu bisa mengganti kata sandi dalam beberapa menit. Tapi, kamu tak bisa mengunduh sidik jari baru kan? Bagaimana caranya? Saat seseorang mendapat akses sidik jarimu, maka akan ada banyak uang yang terlibat. Sayangnya, itu uangmu. Penjahat siber bisa menjadi kaya dari data seperti itu. Kamu mungkin menggunakan ibu jari untuk masuk ke aplikasi, termasuk aplikasi perbankan. Penawar tertinggi bisa dengan mudah mengambil uang dan informasi pribadimu itu. Jika seseorang mendapat akses ke riwayat kesehatanmu, dia bisa memesan peralatan mahal atas namamu dan menjualnya lagi nanti. Atau mereka bisa saja pergi ke dokter atau dokter gigi secara gratis. Kabar baiknya, para ilmuwan melakukan penelitian untuk itu. Mereka menemukan stiker bening yang punya bola guratan jari palsu yang menempel di sana. Itu akan mencegah orang mencuri identitasmu, tapi masih memungkinkan sidik jarimu membuka gawaimu. Namun, penelitian itu masih dalam pengembangan. Ada pilihan lain yang disebut liveness detection atau deteksi kehidupan. Setelah membaca sidik jarimu, ponsel memintamu mengangguk, berkedip, atau tersenyum. Dengan begitu, ponsel tahu sidik jari itu milikmu, orang sungguhan, mustahil memalsukan itu. Kalau kamu selalu membuat tanda peace saat berfoto, mungkin sebaiknya cari pose khas baru. Misalnya, kamu bisa pakai pose saka, 2 jempol, dan pose keren dengan menaruh dagu di antara ibu jari dan telunjuk. Atau kamu boleh saja pakai tanda peace, tapi matikan pembaca sidik jari di ponselmu. Jika memilih melakukan itu, kamu harus 10 kali lebih berhati-hati dengan kata sandimu. Kamu harus lebih kreatif saat menjawab pertanyaan keamanan itu. Tahu kan yang ditanyakan saat kamu lupa kata sandimu itu?
Jika ada yang mengincar datamu, mereka bisa dengan mudah mencari tahu nama SD-mu, nama asli ibumu, makanan, atau hewan peliharaan favoritmu. Jangan membuatnya begitu mudah. Kamu bisa menulis jawabannya secara terbalik atau berikan jawaban salah yang konyol, tapi harus yang bisa kamu ingat ya. Intinya, bagikan informasi sesedikit mungkin di internet. Kalau kamu memakai nama peliharaanmu sebagai kata sandi, pertama, gantilah. Kedua, kalau kamu tidak mau menggantinya, jangan bagikan foto kalung dan tag nama peliharaanmu. Kata sandi terbaik selalu yang berupa campuran huruf dan angka acak. Kamu juga bisa menggunakan pengelola kata sandi untuk membuat kata sandi yang lebih kuat. Jika bank atau perusahaan asuransimu memintamu memberikan informasi pribadi tambahan melalui surel, pastikan kamu mengonfirmasikan lagi dengan petugasnya. Telepon mereka, tanya apa mereka benar-benar membutuhkannya. Baca surel itu baik-baik, surel palsu seringkali memiliki kesalahan eja atau tata bahasa, meskipun alamat surelnya tampak asli. Saat kamu memasukkan data pembayaran untuk belanja daring, pastikan ada simbol gembok di depan alamat webnya. Artinya, halaman itu terlindungi dari penjahat. Jangan bagikan tanggal lahir lengkap di media sosial dan hati-hati dengan kuis yang berkeliaran di internet. Serius, mereka tidak perlu tahu di mana kamu sekolah. Jangan unggah foto boarding pass, paspor, SIM, kartu kredit, atau benda lain yang berisi informasi pribadimu. Meskipun itu hanya nampak di latar belakang, penjahat bisa memperbesarnya loh. Jika kamu tidak mau seluruh dunia tahu alamatmu, matikan fungsi lokasi di pengaturan kamera ponselmu. Kalau kamu benar-benar ingin menyimpan informasi lokasi agar fotomu lebih rapi, kamu bisa menghapus geotag secara manual dari foto yang ingin kamu unggah. Di iPhone, pilih satu atau beberapa foto untuk diunggah dan klik tombol bagikan. Lalu, klik pilihan di atas layar, matikan semua data foto di layar berikutnya yang terbuka. Di Mac, buka foto, lalu preferensi umum, hapus checklist, sertakan informasi lokasi untuk item yang dipublikasikan. Di Android, buka galeri, pilih foto yang ingin kamu matikan lokasinya, lalu geser ke atas. Pilih edit, lalu klik tanda minus merah di samping lokasi, lalu simpan perubahan itu. Hati-hati saat kamu belanja daring pada pagi hari saat berangkat kerja. Terutama jika kamu menyetir, sebaiknya tidak usah aja ya. Tapi, jika kamu naik bus atau kereta, coba posisikan layar ponselmu sedemikian rupa agar hanya kamu yang bisa melihatnya. Jangan sampai tetangga jahatmu mengintip dan menyalin kata sandi, detail kartu kredit, atau alamat pengirimanmu. Atau, kamu bisa membeli pelindung layar privasi khusus agar aman. Jangan membuat transaksi bank apapun saat menggunakan Wi-Fi umum. Saat jaringan tidak aman atau jika situs webnya tidak terenskripsi, datamu berisiko terbagi ke orang lain di jaringan yang sama. Mereka bahkan bisa masuk dengan akunmu. Matikan push notification di ponsel atau setidaknya batasi apa yang bisa kamu lihat saat layar terkunci. Notifikasi dengan nama aplikasi saja sudah cukup. Kalau tidak, saat kamu meninggalkan ponsel sebentar di tempat umum atau di kantor, seseorang bisa mengakses datamu. Mereka bahkan tak perlu membuka kunci ponselmu untuk membaca pesan atau notifikasi. Jangan pernah simpan informasi rahasia di ponsel. Ponselmu bisa terkena malware yang merekam semua yang kamu katakan atau mengirimkan datamu ke suatu tempat. Kalau ponselmu tiba-tiba menjadi lebih lambat dari biasanya dan kamu punya aplikasi yang rasanya tidak pernah kamu install, ponselmu mungkin sudah dibobol. Malware juga bisa masuk ke ponselmu saat kamu menginstal aplikasi yang bukan dari toko aplikasi resmi. Saat aplikasi meminta izin untuk mengakses semua bagian ponsel, itu juga tanda aplikasi itu tidak terpercaya. Salah satu bentuk phishing atau penipuan lewat telepon adalah saat seseorang berpura-pura menjadi seorang perwakilan suatu instansi dan memintamu memberikan data. Selalu pastikan dengan bank, rumah sakit, atau siapapun yang mereka wakili. Bank atau rumah sakit sungguhan biasanya tidak akan meminta informasi sensitif lewat telepon. Kamu juga mungkin mendapat robocall atau panggilan robot yang memintamu menghubungi nomor telepon untuk mengklaim hadiah. Rekaman itu mungkin mengatakan, kamu bisa menekan suatu tombol untuk berhenti menerima panggilan dari nomor ini. Abaikan saja, kamu hanya akan menerima robocall lagi karena mereka akan tahu kamu orang sungguhan. Sebagian penjahat yang menipu lewat telepon juga mengincar suaramu. Suara sama seperti sidik jari, iris, atau DNA. Dengan hanya mengatakan ya atau baik saja, bisa membantu mereka menghasilkan sampel suaramu. Jika mereka mendapatkan suaramu dan beberapa data lain darimu, mereka bisa mengakses lebih banyak data pribadimu dan bahkan berpura-pura menjadi dirimu di telepon.
Ada program yang dijuluki Photoshop untuk suara, yang bisa mengubah rekaman suaramu menjadi sesuatu yang tidak pernah kamu katakan. Jadi, sebaiknya tutup telepon itu tanpa mengatakan apa-apa. Saat kamu mencoba menghapus sesuatu di internet, kamu harus memastikan itu benar-benar terhapus. Ada situs web yang memungkinkanmu melihat akun Facebook yang sudah lama kamu hapus dengan semua foto lama yang tidak mau kamu bagikan lagi. Jadi, kalau kamu ingin mencari bukti kehidupan abadi, di sanalah tempatnya. Nah, jika karena alasan tertentu kamu ingin membangunkan panda raksasa yang sedang tidur atau memeluknya, ingat, ini ide yang buruk. Bahkan kucing besar yang tak punya rasa takut seperti macan tutul salju saja tak berani mengganggunya di alam liar. Panda yang kamu lihat di kebun binatang mungkin tidak begitu aktif, tapi mereka tetap punya rahang besar yang bisa menggigit dengan kuat. Ibu jari palsunya yang besar bisa mencengkram kuat musuh-musuhnya. Kesalahpahaman paling sering soal anjing laut macan tutul adalah mulutnya yang selalu tampak tersenyum. Tapi sebetulnya mereka adalah hewan yang cukup agresif dan pemburu yang efektif. Mereka suka bermain-main dengan mangsanya, yaitu penguin, ikan, cumi-cumi, dan bahkan anjing laut yang lebih kecil. Baru-baru ini, seekor anjing laut macan tutul bahkan menyeret seorang ahli biologi kelautan tenggelam ke bawah laut. Hei, berhenti memainkan makananmu. Tenggiling pemakan semut, makan serangga, jeruk, dan alpukat. Tenggiling memang tidak punya gigi dan penglihatan serta pendengarannya buruk. Kedengarannya seperti kakekku. Mereka tidak agresif dan cenderung menghindari manusia. Tetapi bila manusia berjalan di wilayah kekuasaan mereka, tenggiling bisa menjadi ganas dan mungkin menyerang. Mereka berdiri dengan kaki belakangnya, menjadikan ekornya alat keseimbangan, dan menyerang dengan cakarnya yang cukup tajam untuk melukai jaguar atau Land Rover. Alpaka yang lembut mungkin tampak ramah, tapi mereka punya cara tersendiri untuk membela diri. Mereka bisa meludah sampai sejauh 3 meter, dan kamu tidak mau ludahnya kena matamu karena mengandung asam lambung dan rumput yang sudah dikunyah. Mereka bisa menggigit dengan gigi tajam yang terdapat di bagian belakang mulutnya, dan kaki mereka yang lembut juga bisa mengirimkan tendangan maut kepada musuh. Mereka memang tidak lebih berbahaya dari anak kecil yang mengamuk, tapi lebih baik tidak membuatnya kesal. Ada 3 hal yang bisa memunculkan sifat jahat setan Tasmania. Ketika ada predator di dekatnya, saat bersaing mendapatkan pasangan, dan ketika melindungi makanannya. Juga Bugs Bunny, tapi itu cuma di film kartun. Hewan ini biasanya makan serangga, burung, katak, dan ikan. Dan mereka lebih suka memulung daripada berburu. Tetapi jika kamu mengganggu rumah mereka karena alasan apapun, bersiaplah mendapatkan gigitan yang menyakitkan. Gigi mereka cukup kuat untuk mengunyah tulang. Gajah begitu pandai sehingga mereka mengerti perasaan gajah lain. Dan mereka bahkan mencoba saling membantu. Mereka juga bisa membalas dendam kepada manusia yang membuat mereka kesal. Gajah memblokir jalanan dan muncul di pedesaan yang penduduknya telah berbuat jahat kepada mereka. Gajah jantan menjadi sangat agresif ketika bertarung memperebutkan gajah betina. Hati-hati, kaki gajah yang besar juga bisa menimbulkan kerusakan serius. Lebih baik jauh-jauh deh. Ikan buntal dapat menggembung beberapa kali lebih besar daripada ukuran normalnya untuk melindungi diri dari predator. Saudara iparku juga bisa. Bercanda. Tapi ikan ini tidak seharusnya dimakan karena di dalam tubuhnya terdapat racun yang cukup untuk menghabisi 30 orang. Dan sejauh ini belum ada penawarnya. Jadi, jika kamu keracunan sendirian, kamu perlu mengundang beberapa teman untuk menyebarkan racunnya. Tidak, itu sih cuma karanganku saja. Angsa cenderung menganggap manusia sebagai ancaman terbesar bagi sarang dan keluarga mereka. Angsa jantan sangat agresif saat membuat sarang di musim semi dari bulan April sampai Juni. Ketika pendayung, pemancing, atau orang yang bermain kayak terlalu dekat dengan sarang mereka, angsa akan mulai mendesis dan mengepakkan sayapnya. Jika kamu tidak mengajukan peringatan ini, si angsa bisa saja membalikan perahumu. Lumba-lumba adalah satu-satunya spesies di planet ini selain manusia yang dapat menghilangkan nyawa makhluk lain tanpa alasan tertentu. Lumba-lumba jantan kadang bisa saja menyerang lumba-lumba betina atau yang masih bayi dan mereka tidak melakukannya demi makanan. Jika seekor lumba-lumba marah mengejarmu, kamu tak akan punya kesempatan untuk mengalahkan kecepatan berenangnya yang mencapai 32 km per jam.
Kecepatan perenang Olimpiade Michael Phelps hanya maksimum 10 km per jam. Jadi dia juga tak bisa menolongmu. Kukang adalah satu-satunya primata berbisa di dunia. Mereka mempunyai bisa di sikunya. Racun ini berpindah ke dalam mulutnya saat merawat dan melindungi bayi-bayinya. Mereka juga menakut-nakuti predator seperti ular sanca dan elang dengan menggunakan tanda khusus yang menunjukkan betapa mengerikannya mereka. Jika kukang menggigit manusia yang memasuki wilayahnya atau mengganggunya, hasilnya bisa berupa ruam, kejutan anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang sangat serius, bahkan jangan dibayangkan bisa lebih parah lagi. Terlepas dari badannya yang besar dan tubuhnya yang tampak canggung, kuda Nil bisa berlari jauh lebih cepat daripada manusia. Dan giginya juga jauh lebih tajam. Jika kamu menghalangi perjalanannya menuju sumber air, sifat agresifnya pun muncul. Tetapi sebelum menyerang, mereka akan memberikan semacam tanda peringatan. Jika kamu melihat kuda Nil menguap atau mengeluarkan suara seperti tertawa, artinya ia mulai marah. Sulit dimengerti ya. Gurita cincin biru memang sangat kecil, tapi bisanya 1000 kali lebih mematikan dari sianida. Racun ini biasanya digunakan untuk berburu udang, kepiting, dan ikan-ikan kecil. Jika makhluk ini merasa terancam, cincin birunya akan menyala sebagai peringatan. Jika kamu tidak memedulikannya, ia bisa saja menggigitmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi beberapa menit kemudian, kamu akan merasakan gejalanya. Mual, mati rasa, dan bahkan kehilangan kesadaran serta kemampuan bergerak. Jadi, selalu waspada ya! Siput kerucut geografis adalah makhluk yang sangat berbahaya. Mereka menusuk mangsanya dengan gigi yang menyerupai rudal, kemudian memasukkan bisanya. Jika seekor siput kerucut kecil menggigitmu, rasanya hanya seperti sengatan lebah. Tapi jika kamu sedang sial dan bertemu yang lebih besar, gigitannya bisa menyebabkan mati rasa, bengkak, kelumpuhan otot, perubahan daya penglihatan, dan bahkan kesulitan bernapas. Angsa Kanada telah bertahun-tahun hidup di sekitar manusia. Tapi mereka masih waspada jika kita mendekati sarangnya, terutama selama musim kawin pada musim semi. Pada musim tersebut, angsa jantan bisa mengejar dan menggigit manusia yang tampak seperti mengancam pasangan, telur, atau bayi-bayinya. Jika kamu ingin menghindari serangan unggas yang galak ini, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mundur perlahan saja. Tupai punya banyak musuh, baik di alam liar maupun di tengah kota. Kekuatan super mereka untuk melawan musuh adalah kecepatan dan kelincahannya. Seringnya, mereka aman didekati, tapi tetap susah ditebak seperti hewan liar lainnya. Sesekali mereka senang menggigit, dan hati-hati, gigitannya bisa menyebabkan infeksi seperti rabies. Tupai lebih suka mengejar hewan peliharaan atau anak-anak, tapi bisa juga menggigit manusia dewasa. Jadi untuk jaga-jaga, berjalanlah selalu di belakang hewan peliharaan atau anak-anakmu untuk digunakan sebagai umpan. Tentu saja aku bercanda. Jika kamu melihat kanguru berdiri dengan kedua kaki belakangnya, mundurlah. Ini adalah cara mereka memberi peringatan bahwa mereka menganggapmu sebagai ancaman bagi kanguru betina atau makanannya. Mereka sangat profesional dalam bertinju satu sama lain, dan kaki mereka sangat panjang, serta cakarnya sangat tajam. Kanguru bisa meloncat ke udara untuk memberi kekuatan tambahan bagi tendangan mereka yang cukup kuat untuk membuat patah tulang. Platypus tidak punya gigi, dan makanan utamanya adalah serangga serta kerang-kerangan. Platypus adalah salah satu dari 2 mamalia yang bertelur. Walau begitu, hewan ini tetap bisa membahayakanmu. Platypus jantan punya taji tajam tersembunyi di tumit kaki belakangnya yang menyimpan racun yang bisa melumpuhkan seekor anjing. Koala memperoleh sebagian besar cairan dari makan daun kayu putih, dan perlindungan dirinya berasal dari gigi dan cakarnya yang tajam. Jika koala mencakar orang yang ingin memeluknya terlalu keras, mereka bisa menularkan infeksi yang menyusahkan. Rakun mudah beradaptasi terhadap lingkungan apapun, termasuk halaman belakang rumahmu. Mereka jarang menyerang manusia secara langsung, tetapi dapat merusak barang-barang dan membuatmu sakit. Mereka akan mencari kemana saja untuk mendapatkan makanan, dari tempat sampah sampai sarang burung, dan dari sanalah mereka tertular berbagai infeksi. Di samping menularkan penyakit, rakun juga bisa melukai manusia yang penyembuhannya bisa makan waktu cukup lama.
Jika biwara merasa bahwa kamu mengancam bendungannya, ia akan memukul-mukulkan ekornya di air sebagai peringatan. Jika kamu mengabaikannya, ia akan mencoba menggunakan giginya yang tajam untuk melawanmu guna melindungi keluarganya. Jadi, lebih baik menjauhlah. Berang-berang menghabiskan banyak waktunya untuk berenang telentang dan jarang membersihkan badannya. Itu sebabnya mereka meninggalkan sisa-sisa ikan yang menarik serangga pembawa penyakit. Selain sangat kotor, mereka juga bergigi kuat yang bisa digunakan menyerang tamu tak diundang. Kasuari adalah burung paling berbahaya di planet ini. Seekor burung kasuari bisa sama beratnya dengan manusia dewasa. Kakinya panjang serta kuat dengan cakar yang tajam. Mereka bisa mengejarmu dengan kecepatan 48 km per jam. Tetapi syukurlah, kasuari tidak suka berkelahi. Tetapi jika kamu tidak ingin menjadi sasaran tendangan karatenya, jaga jarak aman dan jangan memprovokasi mereka. Paham? Bagus. Au! Kita semua pasti pernah disengat lebah kan? Rasanya emang gak enak banget. Tapi umumnya lebah bukan hewan galak kok. Kemungkinan kita udah bikin hewan kecil ini ketakutan. Serangga ini punya fungsi penting dalam proses penyerbukan. Kehadirannya telah bikin tumbuhan kita terus berbuah. Lebah cuma nyengat saat dirinya merasa terancam. Kalau kamu disengat lebah, posisimu mungkin udah terlalu dekat dengan hewan ini, atau malah terlalu mepet ke sarangnya. Tiap sarang bisa nampung 50.000 sampai 80.000 lebah madu. Dan seperti manusia, lebah akan mempertaruhkan semuanya untuk melindungi rumahnya. Tentunya, lebah nggak memasang alarm atau sistem keamanan yang rumit. Mereka cuma pakai alat penyengat untuk mengusir musuh. Dan saat menyengat, lebah madu juga melepas feromon. Zat kimia ini bisa mempengaruhi perilaku hewan dari spesies yang sama. Kalau seekor lebah sedang menyerangmu, feromon ini kemungkinan akan menarik lebah lain yang ada di dekatnya dan mereka akan ikut-ikutan menyerangmu. Kamu pasti nggak mau mengalami hal seperti ini kan? Nah, ini dia fakta serunya. Cuma lebah betina yang bisa nyengat. Lebah jantan besar pun nggak punya penyengat sama sekali. Sebetulnya, penyengat merupakan modifikasi dari organ penghasil telur. Ratu lebah juga punya penyengat. Lebah ini lebih besar dari lebah pekerja biasa. Dan ukuran rata-ratanya sekitar 2,5 cm atau 2 kali lebih besar dari lebah pekerja. Karena bertubuh bongsor, ratu lebah sering dianggap punya sengatan yang paling sakit. Oke deh, kita cari tahu dulu yuk. Ratu lebah jarang menyengat karena tugasnya berdiam diri di dalam sarang. Lebah ini memiliki peranan paling penting di dalam koloni karena cuma sang ratu yang bisa bereproduksi. Ratu lebah punya 2 tugas utama di dalam sarang. Pertama, memproduksi aroma kimia yang membantu menyatukan lebah lain agar mereka bisa bekerja sama. Kedua, menghasilkan banyak telur hingga 2.000 butir setiap hari. Sang ratu dikelilingi lebah pekerja yang selalu memenuhi kebutuhannya. Mereka memberinya makanan. Pekerja pendamping juga ngumpulin feromon sang ratu, kemudian menyebarkannya agar mereka nggak nyari ratu baru. Tapi, meskipun jadi ketua sarang dan bertubuh paling besar, lebah ratu nggak begitu jago nyengat. Penyengat lebah biasa dilengkapi dengan duri. Jadi saat dipakain untuk menyerang, penyengat ini akan nyangkut di kulit kita hingga sulit digerakkan. Di dalamnya juga terdapat bisa berbahaya yang dipenuhi dengan protein. Makanya, bisa ini mampu menimbulkan sensasi nyut-nyutan tiada tara. Malahan, bisa mempengaruhi sistem imun dan sel kulit. Penyengat terus memompakan bisa ke dalam tubuh selama lebih dari 10 menit atau sampai terlepas dari kulit. Tapi nggak seperti lebah pekerja. Ratu lebah jarang banget keluar sarang. Tugas utamanya cuma bertelur. Lebah lain di dalam koloni harus melindungi sarang dan ratunya. Karena itu lebah pekerja memiliki penyengat yang paling kuat. Dengan begini, mereka bisa ngusir bahaya yang mungkin datang. Sang ratu cuma perlu membela dirinya dari ratu saingannya. Ia nggak perlu memiliki penyengat ampuh.
Dan daya sengatnya nggak begitu wah, karena durinya nggak nancep di kulit kita hingga bikin sensasi menyakitkan. Mungkin kita bisa bernafas lega ya dengan fakta ini, tapi jangan terlalu senang dulu. Lantaran penyengatnya nggak begitu ampuh, sang ratu bisa nyengat kita sampai berkali-kali. Penyengatnya ini nempel di saluran pencernaan, saraf, dan ototnya agar ia bisa hidup normal. Saat menyengat, lebah pekerja nggak bisa menarik penyengatnya karena di dalamnya terdapat duri. Dan parahnya lagi, mereka nggak bisa meloloskan diri dari senjatanya sendiri. Kalau penyengat sang ratu sih beda lagi, karena durinya nggak nancep di kulit. Lebah ini nggak perlu mengalami efek negatif. Tapi tetap aja sih, sang ratu cuma akan menyengat kalau di dekatnya nggak ada pengawal. Peristiwa seperti ini sangat jarang terjadi. Tapi bagian tubuh mana ya kalau disengat lebah akan paling kerasa nyut-nyutan? Michael Smith udah mencari tahu soal ini loh. Setelah disengat lebah di 25 bagian tubuhnya, dia menilai masing-masing sengatan dalam skala 1 sampai 10. Menurutnya, area terlembut di tubuh kita adalah cuping hidung yang skalanya 9/10. Kemudian, diikuti dengan bibir atas dengan skala 8,7/10. 3 area yang paling nggak sakit saat disengat lebah meliputi tengkorak, ujung jari kaki tengah, dan lengan atas yang semuanya berskala 2,3/10. Oke, balik lagi ke sang ratu. Gimana ya asal mulanya lebah biasa mendapat gelar sebagai ratu? Gelar ratu jarang banget tergantikan, karena lebah ini bisa hidup selama 5 tahun. Sedangkan lebah pekerja biasanya cuma bertahan selama 6 mingguan. Tapi kalau sang ratu telah mati atau pindah ke sarang lain, koloninya perlu ratu pengganti. Proses ini membutuhkan bantuan royal jelly yang dihasilkan oleh lebah perawat di kepala mereka. Mereka ngasih royal jelly ini ke larva lebah yang baru menetas. Makanan super ini mengandung banyak zat bermanfaat seperti vitamin B, protein, hormon, dan gula. Setelah 3 hari, para lebah pekerja menyeleksi larva yang akan terus dikasih royal jelly. Sedangkan larva lain cuma mengasup makanan yang kurang bernutrisi. Royal jelly bisa memicu fase perkembangan baru pada lebah muda, terutama menumbuhkan organ khusus yang diperlukan untuk bertelur. Tapi kebanyakan orang masih belum tahu proses ini. Sebagian ilmuwan mengklaim bukan royal jelly yang bikin lebah menjadi ratu, melainkan karena makanan yang diasup sang ratu nggak mengandung zat kimia dari tumbuhan alami. Meskipun asal muasal lebah khusus ini nggak diketahui secara jelas, kita bisa paham kenapa jumlahnya cuma 1. Saat ratu pertama muncul, ia akan mencari lebah lain yang juga diberi makan royal jelly. Lalu, sang ratu mulai menyingkirkan saingannya itu. Pasti seru nih kalau ada banyak ratu yang muncul bersamaan. Akan ada pertarungan hingga tersisa 1 ratu saja. Lebah lain di dalam sarang juga punya tugas penting, termasuk mencari makan, menjaga larva muda, dan bikin sarang. Sedangkan lebah jantan bertugas mengawini sang ratu. Di luar masa ini, mereka akan mengasup cadangan madu tanpa melakukan tugas lain. Sementara, lebah betina atau lebah pekerja menjalankan tugas lain seperti bersih-bersih sarang, ngurusin larva, ngejagain ratu, ngumpulin madu, bikin sel, nyari makan, ngejagain sarang, menyerbuki bunga, dan ngasih makan lebah jantan. Semua lebah tahu tugasnya masing-masing. Dengan hormon khusus, mereka mengaktifkan area genetik yang menginfokan tugas yang perlu mereka lakukan dan waktu spesifiknya. Sepanjang hidup, lebah punya 4 fase tugas. Fase pertama dimulai sejak 3 minggu setelah menetas. Saat inilah mereka bisa ngebersihin sel dari sarang. 3 hari kemudian, mereka memasuki fase kedua. Di fase ini, mereka perlu ngasih makan lebah lain selama sekitar 1 minggu. Kemudian, mereka memasuki fase ketiga. Lebah mulai pindah menjauhi pusat sarangnya untuk membantu lebah lain. Mereka bikin sarang dan ngejagain pintu masuknya. Fase ini juga berlangsung selama seminggu. Setelah itu, lebah memasuki fase keempat atau fase terakhir. Saat inilah mereka mulai nyari makanan. Inilah fase yang paling membahayakan bagi lebah. Mereka harus keluar sarang untuk nyari serbuk sari, kemudian membawanya pulang untuk dikasihin ke koloninya.
Mereka juga meninggalkan jejak bau pada bunga yang sudah mereka sentuh saat mengumpulkan serbuk sari. Dengan begini, mereka bisa ngebedain antara kerabatnya sendiri dengan lebah asing. Terkadang, mereka juga nemu jejak baunya sendiri. Tapi fase ini nggak berlangsung lama, kira-kira cuma 10 hari. Karena kalau kelamaan, lebah akan sangat kelelahan. Setelah menjalani hidup singkat dan terus bekerja, lebah pekerja harus keluar sarang tanpa kembali lagi. Kalau si pekerja ini mati di dalam sarang, lebah pengurus khusus akan segera mengeluarkannya. Masa hidup lebah memang singkat, tapi pola seperti ini bisa berjalan efektif. Malahan, hewan ini sudah ada sejak 130 juta tahun yang lalu.